dua orang, disepakati bahwa paling tepat untuk melanggar larangan dari satu sisi. Yuan King melirik setan hantu tua Yan untuk melihat tindakan kecil apa yang dia lakukan, dan kemudian dia memfokuskan matanya pada tebing itu, ragu-ragu sejenak sebelum bergerak cepat. Hong! Ketika Yuan King memberi instruksi, salah satu dari 3 inkarnasi terbang menuju dinding batu dalam sekejap, dan akhirnya menabrak dinding batu dengan keras. Untuk sesaat, seluruh gunung bergetar hebat. Yuan King melihat semua ini sambil tersenyum, dan berpikir bahwa larangan itu sama saja bagi setan hantu tua Yan yang pasti harus bekerja sangat keras untuk menghancurkannya, tetapi saat berikutnya, wajah Yuan King tiba-tiba berubah bermartabat. Larangan di gunung ini memiliki efek menggandakan serangan rebound. Melihat inkarnasi yang dikirim oleh Yuan King, setan hantu tua mencibir sinis. Pada saat ini tubuh inkarnasi dibuang kembali dengan tubuh bobrok dan akhirnya menjadi ilusi, dan penampilan tubuh yang babak belur dan kelelahan mengeluarkan peradangan tidak sedap dipandang. Iblis hantu tua Yan, kamu mencari kematian. Kamu jelas tahu larangan rebound, mengapa tidak memberitahu aku? Jangan lupa, jika konsumsi energi inkarnasiku berlebihan, aku tidak yakin untuk bisa membuka larangan. Saat itu juga, kamu bukan hanya aku tidak bisa mendapatkan harta karun di gunung ini, tetapi kamu masih ingin memprovokasi orang yang kuat ini. Untuk kehidupan lamamu, aku menyarankan kamu untuk tidak bermain trik denganku, jika tidak, aku akan segera pergi. Huff. Yuan King melirik inkarnasi di seluruh tubuh, merah dengan matanya berbalik dan meraung pada setan hantu tua Yan. Setan hantu tua Yan mencibir ketika dia melihat ini, berkata, Yuan King, ini salahmu, aku hanya ingin mengingatkanmu ketika kamu memerintahkan inkarnasimu untuk menyerang dinding batu, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu bergerak begitu cepat, inkarnasimu terbang sebelum saya mengingatkan, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya dalam hal ini, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan api es buah vermilion ini, saya tidak akan memaksanya, silahkan Anda pergi. Yah, paling buruk, saya memanggil bawahan saya dan menggunakan mereka hidup dalam pertukaran untuk buah vermilion api es ini. Itu juga berkah mereka hahaha. Iblis hantu tua Yan tahu bahwa Yuan King telah terperangkap di alam ini selama bertahun-tahun, jadi nada bicaranya tidak melambat sama sekali, tapi itu tidak masalah. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Yuan King memerah karena marah, kelopak matanya melompat liar, sepasang mata tua melotot seukuran lonceng tembaga, tetapi pada akhirnya, mereka tidak banyak bicara, itu lebih tidak membantu. Bagaimanapun sekarang dia ditekan oleh orang lain, dan dia tidak memiliki pencegah sebelumnya. Sepertinya dia hanya bisa bekerja sama dengannya untuk sementara waktu sekarang. Mari kita hancurkan lapisan larangan rebound ini terlebih dahulu. Selama larangan itu dilanggar, hehehe. Maka biarlah itu benar, pikirnya. Huff, apa yang kamu tahu terbaik untuk dikatakan sesegera mungkin, jika tidak, bagaimana kamu dan aku bisa mendapatkan harta surga dan bumi di gunung jika kamu dan aku masing-masing mengambil tindakan pencegahan, jadi aku harap kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dari saya, jika tidak, saya segera pergi, paling buruk adalah meninggalkan buah vermilion es api. Hati Yuan King memikirkan setan hantu tua Yan saat dia menghitung sesudahnya. Bagaimana mungkin setan hantu tua Yan tidak melihatnya, jadi dia merespons beberapa kali dan mulai melanggar larangan di gunung bersamanya. Xiao Yan memperhatikan kedua orang itu berisik untuk waktu yang lama, dan terus memikirkan bagaimana mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi puncak gunung yang membuatnya merasa sedikit akrab. Sekarang mereka akhirnya bisa berbicara satu sama lain. Xiao Yan memperhatikan dua orang itu perlahan mendekati tubuh gunung raksasa itu. Pada saat ini, dua orang semua berada di dinding batu. Xiao Yan melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk eksplorasi, jadi Xiao Yan menyebarkan kekuatan jiwa dengan hati-hati untuk membentuk garis tipis jiwa. Perlahan itu dekat dengan dinding batu di atas dua orang inkarnasi Yuan King. Benar saja, itu kuat. Setelah menjelajahi kekuatan jiwa, ditemukan bahwa memang ada lapisan tipis penghalang cahaya tak terlihat di gunung, yang menutupi seluruh gunung tanpa lubang. Namun, hanya ketika kekuatan jiwa Xiao Yan melekat pada penghalang cahaya energi tipis, Xiao Yan menemukan bahwa ada panas yang sangat keras bercampur energi kekuatan sedingin es di penghalang cahaya energi. Dan energi ini adalah energi yang paling dikenal Xiao Yan. Energi kekerasan semacam ini milik semacam objek spiritual surga dan bumi antara surga dan bumi. Api surgawi. Ini adalah kekuatan api surgawi, bagaimana api surgawi memiliki kekuatan yang begitu kuat dan kejam, mungkinkah api surgawi ini telah ada selama 1000 tahun, atau bahkan lebih lama. Xiao Yan merasakan napas familiar yang diunggah dari penghalang cahaya energi. Dia ngeri dan berpikir, tidak heran ada napas yang akrab bagi saya dan Huo Yi. Ternyata itu datang dari penghalang cahaya Doqi ini. Dilihat dari nafas arogan yang diunggah oleh penghalang cahaya ini, api surgawi di sini pasti memiliki kecerdasan otonom. Tetapi jika demikian, mengapa api surgawi ini ingin menyegel dirinya sendiri di sini? Di bawah pengawasan ketat Xiao Yan menemukan bahwa larangan itu jelas digunakan untuk menyegel sesuatu, dan nafas segel ini berasal dari api surgawi, yang jelas di mana api surgawi menyegel dirinya sendiri. Karena jika api surgawi marah, resolusinya tidak akan menyegel objek yang marah sehingga ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi akan sepenuhnya membunuhnya menjadi ketiadaan dengan cara yang paling langsung dan ganas. Tetapi sekarang dalam kekuatan jiwa Xiao Yan dalam penyelidikan, nafas yang melarang penghalang cahaya jelas milik sejenis api surgawi, artinya, ada transformasi bentuk dari semangat api surgawi di gunung ini, entah bagaimana menyegel dirinya sendiri di sini. Tidak mudah untuk melihat api surgawi yang ditemukan oleh kedua orang ini. Mungkin sesuatu terjadi pada api surgawi,
Tut-tut, harta surga dan bumi yang begitu kuat, tetapi itu harus disegel di sini, itu benar-benar membuat orang memikirkannya. Hitung-hitung itu pemborosan sumber daya alam ah. Sekarang melihatnya seperti ini, hanya klan Hun yang tahu apa yang ada di gunung ini, jadi hehehe. Xiao Yan berpikir bahwa pada akhirnya, dia tersenyum buruk dan hampir ditemukan oleh inkarnasi Yuan King, tetapi untungnya tidak ada yang terjadi pada akhirnya, jika tidak dia akan berada dalam bahaya. Ketika Xiao Yan menenangkan pikirannya, dia menempelkan jejak kekuatan jiwa pada pengekangan itu, dan kemudian menutup mata dengan tenang menunggu berita dari keduanya di bawah. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 12. Kaisar Volume Pertama Bab 12. Bang! Dengan suara gemuruh, mulut Xiao Yan menunjukkan senyuman, dan perlahan membuka matanya dan melihat ke bawah. Apakah kalian akhirnya melanggar larangan rebound ini? Xiao Yan dengan acuh tak acuh melihat pemandangan di bawah. Baru saja, saat yang ditunggu-tunggu Xiao Yan akhirnya tiba. Beberapa saat yang lalu, Yuan King, yang awalnya berjuang untuk memukul rebound larangan, tiba-tiba mengubah wajahnya. Perawakan status, yang terbang menjauh dari larangan, secara paksa berbalik ke udara, dan pukulan backhand terbanting ke suatu tempat di kehampaan. Dan dua inkarnasi kiri dan kanan bergegas menuju diri mereka yang lain. Pada akhirnya, telapak tangan Yuan King dan telapak tangan yang tipis dengan berat yang tiba-tiba muncul dari kehampaan bersama-sama. Setelah beberapa napas, ledakan keras terdengar dari sisi kedua orang itu. Pada saat ini, dua orang hanya beberapa meter dari tembok gunung. Yuan King dan Yan Old Ghost Devil adalah pusat dari titik ledakan. Cedera yang diderita oleh kedua orang itu tentu saja yang paling serius. Ketika dua inkarnasi meledak, badai energi mengejutkan. Itu juga menyapu hutan besar, dan dua orang juga terangkat oleh kekuatan ini, dan larangan tembok gunung menjadi di ambang kehancuran. Dirobohkan sepenuhnya, itu terlihat sangat berbahaya. Dan pada saat berikutnya, Yuan King terbang terbalik, membenturkan tubuhnya yang membungkuk ke depan pada penghalang cahaya terlarang yang sudah diambang kehancuran, dan hanya mendengar suara jernih seperti kaca pecah. Dering, penghalang cahaya terlarang yang masih menunjukkan kekuatan besar baru saja rusak pada saat ini, tetapi meskipun demikian, kekuatan kontra getaran yang melarang penghalang cahaya ketika pukulan terakhir bertabrakan dengan tubuh Yuan King, yang sudah terluka. Bertambah terluka saat ini. Sebaliknya, setan hantu Yan, yang baru saja menghadapi penghalang sekaligus menambah kontak rebound pada titik serang Yuan King, terluka saat ini, tetapi dibandingkan dengan cedera Yuan King, itu benar-benar bukan apa-apa. Batuk-batuk-batuk, setan hantu tua Yan, kamu hina. Yuan King memandang setan hantu tua Yan yang berjalan ke arahnya perlahan, dan darah di mulutnya terus keluar, tetapi mengutuk dengan mata merah. Pada saat ini, Yuan King, di mana jenis ketenangan dan sifat bijak pada awalnya, Xing Yi-nya robek, jubah biru di bagian belakang bahkan membusuk lubang besar, dan kulit punggung yang terbuka digosok dengan daging dan darah. Itu menetes, dan tulang Sen-Sen juga terungkap secara diam-diam. Wajahnya berlumuran darah, dan darah menetes dari bibirnya. Dia diwarnai dengan jubah merah biru. Rambut putihnya juga mengembang. Rambut perak juga menempel di wajah Yuan King yang berlumuran darah, membuatnya terlihat sangat menakutkan, mengungkapkan rasa dingin yang berasal dari hati dan tubuh orang tersebut. Jie, orang tua Yuan King, aku tidak tahu apakah kamu jatuh cinta dengan awan ajaibku, bagaimana perasaanmu? Hahaha, setan hantu tua Yan mendekati Yuan King selangkah demi selangkah, menyeringai di mulutnya, dia menatap tajam Yuan King. Pada saat ini, kabut gelap di tubuh setan hantu tua sebagian besar tersebar, memperlihatkan tubuh yang kurus, tetapi wajahnya menyiratkan senyum kemenangan. Setiap langkah kemajuannya seolah-olah menginjak hati Yuan King. Secara umum, Yuan Xing memiliki ketakutan dari hati sehingga tubuhnya tidak berani bertindak. Xiao Yan di langit melihat semua ini dengan tenang. Douqi di dalam tubuh terus berlari di meridian, sedikit condong ke depan, menatap setan hantu tua Yan, siap menyerang setiap saat. Douqi adalah pembangkit tenaga listrik mereka di level ini, persepsi sudah sangat kuat. Jika tidak ada kepercayaan diri yang cukup, tidak ada yang akan dengan mudah melancarkan serangan menyelinap, karena tidak ada yang bisa menentukan apakah orang yang diserang oleh serangan menyelinap masih di belakang. Atau, pada saat menembak, pihak lain sudah menemukan penyerang. Jadi meskipun serangan diam-diam dapat berhasil, itu tidak akan banyak berpengaruh, karena pihak lain sudah menemukan, jadi bagaimana itu dapat berhasil. Setan hantu tua Yan masih perlahan bergerak menuju Yuan King. Dia tampaknya menikmati depresi psikologis musuh ini, yang membuatnya merasa terancam. 30 kaki, akhirnya, setan hantu tua Yan hanya berjarak 30 kaki dari Yuan King. Pada saat ini, Yuan King secara bertahap menjadi mati rasa terhadap ketakutan dan paksaan setan hantu tua Yan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang ke arah setan hantu tua Yan, yang hanya berjarak 30 kaki darinya. Penampilan tanpa ekspresi membuatnya meradang. Kemajuan perlahan setan hantu tua sedikit tertunda, dan kemudian kemarahan mengalir ke dalam hatinya, dia ditakuti oleh orang yang sekarat. Saat berikutnya langkah di bawah kakinya dipercepat tiba-tiba, dalam beberapa napas. Tiba di depan Yuan King. Jie, orang tua Yuan King, aku khawatir kamu masih berpikir tentang bagaimana membunuhku setelah melanggar larangan, tapi sayangnya, orang tua ini sedikit lebih awal darimu, Jie.
Setan hantu tua Yan melihat telapak tangannya, dan pedang sepanjang 3 kaki hitam tinta muncul di tangannya, memegang gagang pedang dengan kedua tangan, perlahan mengangkat pedang ke atas kepalanya, menatap Yuan King dengan matanya penuh kecanduan. Arti darah, lalu tiba-tiba pedang panjang di tangan bergerak menebas. Kesempatan bagus. Jari misterius, bunuh. Xiao Yan melihat waktunya dan segera menukik ke bawah. Pada saat yang sama, tembakan jari misterius juga dikeluarkan olehnya. Pada saat ini, setan hantu tua Yan hendak membunuh Yuan King, tetapi ketika pedang panjang hitam tinta itu kurang dari 1 kaki di atas kepala Yuan King, setan hantu tua Yan tiba-tiba memotong gerakan pergelangan tangannya. Putar paksa, mundur di atas kepala. Kaca. Pertahanan sementara setan hantu tua Yan sama sekali tidak memainkan peran besar. Setelah hanya menolak sejenak, dalam suara berderak renyah, pedang panjang hitam tinta di tangan Yan hantu tua iblis putus. Xiao Yan dengan sombong setelah jeda, jarinya terus menyerbu ke arah setan hantu tua Yan. Merasakan napas bahaya mengerikan yang mendekat, wajah setan hantu tua Yan serius, dia bisa dengan jelas merasakan tempat yang tidak biasa dari gerakan ini. Jika gerakan di depan ini benar-benar menyerang dirinya sendiri, ia khawatir bahkan jika bukan kematian, pasti akan terluka parah. Setelah terkena pukulan serius, maka ia harus membuat pilihan antara hidup dan mati. Setan hantu tua Yan telah mengolah esensi kehidupan yang telah ditukar selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa dengan mudah diletakkan? Karena tidak bisa diletakkan, maka hanya beberapa hal yang bisa dibuang. Sekarang tampaknya serangan misterius ini mengacu pada tekad untuk menghindari jatuh. Ia telah dikunci oleh napas yang dijepit oleh api misterius, jadi ia hanya dapat mencoba menghindari bagian vital tubuh untuk tujuan rencana ini. Pikirannya langsung mengikuti untuk melakukannya. Ekspresi Yan Old Ghost Devil menatap jari misterius yang mendekatinya dengan cepat, memaksa tubuhnya berputar di udara, dan berhasil menghindari bagian vital tubuhnya. Kemarahan surga Netherworld. Mau. Tiba-tiba, tubuh Yan hantu tua iblis yang menghindar sedikit berhenti, dan kemudian datang kembali tapi sudah terlambat. Pembangkit tenaga listrik di depannya melakukan pekerjaan dengan baik, dan pencapaiannya dalam sekejap, jadi saat berikutnya. Petik 2. Ditemani oleh suara tubuh fisik yang ditembus, setan hantu tua Yan berteriak dengan keras, dan kemudian tubuhnya terguncang oleh dampak besar, meninggalkan tubuhnya dekat dengan tanah, meninggalkan jejak panjang di tanah. Tergelincir hingga 100 meter hingga merobohkan beberapa pohon besar yang menjulang tinggi di sepanjang jalan, dan akhirnya membentur tembok batu dengan keras. Tubuh itu tertanam di dinding batu keras dan akhirnya berhenti. Xiao Yan berdiri diam di tempat, melirik dengan tatapan bersyukur, dan menggunakan Yuan Power untuk menyembuhkan dengan medical pill. Kemudian dia melihat ke depan ke arah setan hantu tua Yan. Meskipun setan hantu tua Yan memang terkena jari misterius Xiao Yan ini, dan dia bahkan menghancurkan puluhan pohon kuno di sepanjang jalan, tetapi kekuatannya telah mencapai ranah mereka, dan tubuh fisiknya sudah sangat sombong. Baginya, cedera ini hanya beberapa trauma kulit itu saja. Selama dibiarkan pulih untuk jangka waktu tertentu, secara alami akan pulih sepenuhnya. Bang! Puing-puing batu dikirim terbang ke 4 penjuru, memunculkan sosok samar, angin sepoi-sepoi meniup debu tersebar, dari mana siluet yang sedikit lemah akhirnya dimanifestasikan. Basis budidaya tubuh fisik setan hantu tua tidak begitu lemah, tetapi sebelumnya 2 inkarnasi Yuan King telah terluka olehnya dan kemudian jari misterius Xiao Yan memukulnya, jadi kini dia tampak sedikit lemah. Pada saat ini, jubah hitam setan hantu tua Yan hancur, dan kabut hitam di sekitar tubuh sebagian besar tersebar, memperlihatkan tubuh setan hantu tua Yan yang awalnya tersembunyi di dalamnya. Kulitnya kering, dan di bahu kanannya, ada lubang hitam terbakar seukuran ibu jari yang jelas terbakar api. Ada juga bau barbecue yang dibakar. Setan hantu tua Yan terkejut melihat luka di bahu kanannya, luka imajiner sama sekali tidak datang sesuai yang diharapkan, dan melihat bahwa dia tidak mendapatkan banyak luka, setan hantu tua Yan segera santai dan memikirkan serangan menyelinap hanya gertakan itu saja. Dengan tatapan ejekan melihat Xiao Yan yang selama ini memperhatikannya dari kejauhan, sampai dia melihat cibiran di wajah Xiao Yan di seberang, dia tiba-tiba menyadari di mana ada yang salah. Ping! Detik berikutnya, di dalam tubuh Yan Old Ghost Devil mengeluarkan ledakan keras, dan kemudian seluruh orang itu memuntahkan darah dan menembak ke belakang seperti pukulan yang kuat, dan ia meledak jatuh lagi di tumpukan batu, tidak bisa bergerak sedikit pun. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 13. Volume pertama Bab 3 Mengusir Setan Hantu Tua. Pada saat ini Xiao Yan mendengar bahwa Yuan King yang dinamis juga terbangun dari kondisi pemulihan, dan kemudian melihat ke arah Xiao Yan yang berdiri di satu sisi, berdiri dengan rasa terima kasih, mengepalkan satu tangan di tangan yang lain dengan kedua tangan, dan kemudian menghadap Xiao Yan. Dengan hormat sebuah hadiah penuh hormat, mengatakan, terima kasih banyak atas rahmat penyelamat hidup, Yuan King berterima kasih kepada Anda di sini. Yuan King secara alami berpikir bahwa Xiao Yan akan bersembunyi di sekitarnya sebelumnya, tetapi sekarang Xiao Yan menyelamatkannya, dan Yuan King secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia kemudian bertanya, aku tidak tahu namamu. Yuan King kata-katanya belum sepenuhnya diekspor, dan kemudian ia merasa tidak pantas untuk menanyakan pertanyaan seperti itu secara langsung, jadi ia segera mengikuti dengan beberapa kata menyanjung, orang tua itu mengakui bahwa dia juga mengenal banyak anak dari klan besar di wilayah ini untuk waktu yang lama, tetapi hari ini melihat bahwa Anda telah mencapai alam seperti itu hanya pada usia ini, saya sangat ingin tahu tentang anak-anak dari kekuatan mana, jadi saya lebih penasaran dan minta maaf.
Xiao Yan juga mengucapkan terima kasih kepada Yuan King sambil tersenyum dan menjawab dengan senyuman, dan mendengar pertanyaan Yuan King, berkata sambil tersenyum, hehe, kata-kata kakak tua sedikit melucu, terus terang, aku Xiao Yan, aku hanya tiba di sini belum lama dan saya melihat Doki berfluktuasi sebelumnya, jadi saya datang ke sini dengan rasa ingin tahu. Saya melihat orang ini barusan. Pria yang mirip hantu mencoba membunuh Anda, jadi aku menembaknya. Untuk melawan, ini hanya demi itu saja. Tidak ada yang terdengar di telinga Yuan King. Lagi pula, kedua orang itu baru saja bertemu, Xiao Yan dapat melakukannya dengan baik tanpa cedera, jadi tidak apa-apa bagi kedua orang itu untuk saling menyanjung. Ketika Xiao Yan memberitahu Yuan King namanya, dia juga didengar oleh setan hantu tua Yan yang baru saja muncul dari tumpukan batu. Tiba-tiba, mata setan hantu tua Yan melebar dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Dia bernapas berat di mulut dan hidungnya. Mata merah mengungkapkan keserakahan dan haus darah. Setan hantu tua Yan menatap Xiao Yan dengan mata merah, karena takut Xiao Yan akan melarikan diri, dan suaranya penuh haus darah dan berteriak, Xiao Yan. Kamu bilang kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Jie. Anda akhirnya di sini, tetapi Anda benar-benar meminta saya untuk menunggu terlalu lama ah. Jie. Tunggu aku, sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Yan mendengarnya, tapi itu membuatnya mengerutkan kening. Tidak tahu mengapa, tetapi sepertinya pada saat kalimat itu keluar, ia masuk ke dalam jebakan besar. Jauh di lubuk hati seseorang benar-benar pingsan. Merasa berbahaya, dan untuk beberapa alasan, ia memikirkan Hun Tiandi, jiwa itu terbang dan tersebar, yang membuat Xiao Yan merasa aneh, seolah-olah jalan di depan sudah direncanakan. Perasaan yang aneh, ini membuat mata Xiao Yan menatap Yan Old Ghost Devil secara otomatis menjadi semakin dingin. Jie, Xiao Yan akan mati. Sosok setan hantu tua Yan melintas di sebelah kiri Xiao Yan seketika, telapak tangannya menghantam bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga merupakan tangan kanan dengan pukulan backhand, dan menghadapi pukulan setan hantu Yan. Hong! Tinju Xiao Yan dan Yan hantu tua iblis bertabrakan, dan gelombang udara menyebar dari telapak tangan tinju. Ada juga retakan di ruang, dan tanah yang berdiri di bawah kaki keduanya juga retak. Sebuah lingkaran penuh dengan beberapa celah lebar zang seperti jaring laba-laba menyebar, dan bahkan puncak tinggi di satu sisi sedikit bergetar. Tinju Xiao Yan dan Yan hantu tua iblis bersentuhan. Xiao Yan masih berdiri di tempatnya, dan tanah di bawah kakinya telah menjadi lapisan tanah yang tebal. Ketika dia menginjaknya, dia akan sangat terperangkap di tanah. Xiao Yan harus berdiri di atas kehampaan, tetapi setan hantu tua yang menghadapi Xiao Yan mengambil langkah mundur paksa 100 langkah sebelum secara paksa berhenti dan melihat berdiri dengan pandangan yang suram. Xiao Yan di atas kekosongan. Pukulan yang baru saja dia buat dihancurkan dari awal hingga akhir. Itu benar-benar terlihat seperti gerakan pertamanya. Dia telah mengambil kesempatan itu, tetapi ketika dia merasakan itu hanya ketika kekuatan tinju Xiao Yan datang untuk memahami peluang bahwa di bawah kekuatan absolut Xiao Yan, bahkan jika dia dan Yuan King bergabung, mereka tidak akan bisa menghadapinya. Setan hantu tua Yan berpikir, dan akhirnya sepertinya dia telah membuat tekad besar, dan raungan keras dikeluarkan di mulutnya, pemakan jiwa neter yang mendalam. Siluet kurus Yan Old Ghost Devil tiba-tiba menyapu, dan muncul di langit, tangannya berdenyut-denyut seperti kilat dengan cepat, disertai dengan semburan gelombang energi. Tubuh Yan Old Ghost Devil sudah sebagian besar tertutup awan hitam yang telah menyusut hilang dan kemudian bangkit lagi, menyelimuti tubuh setan hantu tua Yan, membentuk perisai tebal, yang sepenuhnya melindungi setan hantu tua Yan. Tapi ini belum berakhir. Segel setan hantu tua Yan masih berubah, tetapi kali ini dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan pergantian situasi terlalu aneh, ia menghilang. Metode apa yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan dalam sekejap, tetapi hanya dengan melihat tubuhnya yang gemetar dapat melihat betapa mahalnya ini. Dan ketika Xiao Yan merasakan fluktuasi Doki yang dilepaskan secara diam-diam dari cetakan, ekspresinya menjadi langsung bermartabat. Jelas, ini adalah teknik Dou yang sangat kuat. Meskipun jarak antara Xiao Yan dan Yan hantu tua iblis tidak terlalu jauh saat ini, dengan kecepatan Yan hantu tua iblis, ia tidak khawatir atau terburu-buru, sebab ia sudah menyiapkan makanan besar dan sedang menunggu untuknya sendiri. Setan hantu tua Yan melihat teknik Dou yang akan segera berhasil, dengan senyum kejam dan haus darah di sudut mulutnya. Saat berikutnya, statusnya turun menuju Xiao Yan dan Yuan King. Xiao Yan menatap iblis hantu tua yang semakin dekat, tetapi ekspresi muram di wajahnya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu ternyata menjadi sentuhan kecemasan dan kecemasan. Xiao Yan berbalik dan melirik Yuan King yang penuh dengan wajah penyesalan. Begitu statusnya pindah, keduanya menghilang dari tempatnya, muncul di luar 10 zang, dan menempatkan perisai Doki di depan mereka. Yuan King memandang aneh pada Xiao Yan dengan muka putih pucat penuh keraguan. Apakah ada perbedaan antara di sini dan di sana? Saat berikutnya. Bang! Perawakannya hanyalah setan hantu tua yang mudah terbakar dari Xiao Yan, tetapi perawakannya adalah makanan dalam kehampaan, tetapi segel yang selalu berubah di tangan tiba-tiba kacau. Dalam sekejap, energi badai yang sangat dahsyat bercampur dengan sedikit jiwa, dan tiba-tiba serangan itu mengenai perisai Doki yang dipasang oleh Xiao Yan. Perisai itu terus-menerus bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Namun, Xiao Yan hendak melepas perisai Doki dan melihat keluar. Situasinya tidak terduga. Tiba-tiba sakit yang menyakitkan yang membuat sakit kepala Xiao Yan terpancar dari kedalaman sumber jiwa. Itu awalnya berada di dalam tubuh. Saat ini, Huo Yi juga muncul dari tubuh.
Namun, Xiao Yan juga merupakan kekuatan jiwa untuk memasuki pusat kekuatan alkemis tingkat Kaisar Realem. Ini adalah rasa sakit. Setelah reaksi Xiao Yan, dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan jiwanya yang kuat. Xiao Yan memperhatikan Huo Yi dan Yuan Qing, yang jatuh ke tanah terus-menerus menangis kesakitan, mengerutkan kening, lengan baju diayunkan dengan keras, dan kekuatan jiwa yang kuat menyerang dua orang, dan dua orang akhirnya perlahan-lahan tenang, namun tidak sepenuhnya kembali ke pikirannya. Xiao Yan sekali lagi memasukkan Huo Yi ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, Huo Yi adalah roh langit dan bumi. Setelah roh 10.000 diketahui oleh orang lain, itu pasti akan mengarah pada insiden. Tapi ketika Yuan Qing kembali sadar, Xiao Yan terkejut. Pada saat ini, Yuan Qing yang terjaga memiliki perasaan ilusi di sekujur tubuhnya. Jika jiwa Xiao Yan tidak begitu kuat, ia khawatir itu akan disalahartikan sebagai inkarnasi Yuan Qing. Xiao Yan memandang Yuan Qing dengan tatapan heran, dan dia tahu bahwa ini jelas bukan jiwa yang keluar, karena bagi seorang kultivator, tidak ada jiwa yang keluar darinya. Jika ya, itu hanya bisa menjadi seorang kultivator. Jiwa-jiwa yang dapat digunakan untuk memahami lingkungan sekitar, dan fenomena Yuan Qing saat ini, atau, seperti batas ke-9 menuju inkarnasi. Atau, sekali lagi, ini adalah situasi di mana beberapa pembudidaya yang kuat muncul dalam kematian tubuh fisik mereka dan jiwanya utuh. Xiao Yan memandang Yuan Qing dan hanya ingin menanyakan sesuatu, tetapi melihat bahwa dia buru-buru mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanan. Ketika statusnya dipindahkan, itu menghilang ke dalam botol giok. Xiao Yan menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir sampai Yuan Qing menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan satu botol giok di tempatnya. Dia mengedipkan mata beberapa kali, dan botol giok itu sebenarnya berinisiatif untuk terbang menuju Xiao Yan, akhirnya jatuh ke tangannya. Dan kemudian suara yang sedikit lemah keluar dari botol batu giok, hanya mendengarkan suara Yuan Qing, rekan Taois Xiao Yan, saya harap Anda dapat sementara waktu menjaga jiwaku masukkan ke dalam cincin penyimpanan untuk diamankan, terima kasih banyak. Sebelum Xiao Yan menjawab, suara itu menghilang lagi, dan jiwa Yuan Qing tertidur lelap untuk beberapa saat. Xiao Yan membuka mata takjub untuk waktu yang lama, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan mengambil botol giok itu ke dalam ruang dengan tidak lagi memperhatikan, dan kemudian menoleh dan melihat ke arah siluet hitam di antara reruntuhan yang menyebabkan semua kehancuran ini terjadi. Hong! Dalam suara disertai dengan fragmentasi batu, status Yan hantu tua iblis terwujud lagi. Begitu dia keluar, dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya menyala di ambang kehancuran yang sepertinya bisa bernapas untuk terakhir kalinya kapan saja. Sepasang mata merah setan hantu tua Yan menatap siluet api hitam yang tergeletak miring di tanah, yang hanya berjarak 30 kaki dari Xiao Yan. Orang ini lebih ganas dari Xiao Yan. Kesialan hitam yang datang lebih awal hanyalah kemunculan tiba-tiba dari orang ini, yang menyebabkan kegagalan iblis hantu tua Yan untuk melakukan teknik Do, dan terluka parah oleh serangan balik teknik Do. Xiao Yan baik-baik saja sekarang, tetapi sebaliknya setan hantu tua Yan tidak bisa bertarung lagi karena dia terluka parah. Hampir tidak mungkin untuk menangkap Xiao Yan hidup-hidup dan membawanya kembali dengan imbalan hadiah. Kemudian dia hanya bisa menyampaikan berita kedatangan Xiao Yan kepada hantu itu. Di dalam rem, lihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Dengan pemikiran ini, setan hantu tua Yan melarikan diri dengan sedikit kebencian sementara Xiao Yan sedang memeriksa celah untuk sosok burung hitam itu. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 14. Volume pertama Bab 4 Bab 9 Mengubah Inkarnasi. Xiao Yan melihat burung hitam yang melayang di udara di depannya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Orang ini benar-benar mengambil serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doudi untuk ranah kaisar, dan itu benar-benar berhasil. Meskipun itu terutama karena kegagalan pemakan jiwa Profound Nether dalam pemeran terakhir, ini masih cukup mengejutkan. Burung hitam itu ternyata menghadang Doudi dengan kekuatan bintang 9 Doseng, dan berhasil, meski ujungnya terbentur keras. Ini memang luar biasa, namun faktanya juga tak terbantahkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Xiao Yan dan Yuan Qing melintas di tempat mereka hanya 10 zang dari posisi sebelumnya, dan itu bukan tanpa persiapan. Ini benar-benar disengaja untuk menarik perhatian setan hantu tua Yan, dan ini sudah menjadi tanah teraman dan relatif kosong yang bisa dipilih Xiao Yan saat ini. Di satu sisi, demi keselamatan mereka sendiri, di sisi lain, itu juga untuk menarik setan hantu tua Yan untuk menciptakan peluang bagus bagi burung hitam. Ketika Xiao Yan baru saja bergerak, setan hantu tua Yan benar-benar bergegas mengejar dan ingin membunuh Xiao Yan di sini. Dan jangkrik hitam hanya dalam situasi peradangan ketidakstabilan setan hantu tua ini, dan situasinya berubah menjadi kehampaan, dan seluruh ruang setan hantu tua Yan sepenuhnya diblokir dalam sekejap, dan hanya kemudian sangat sulit untuk mematahkan bagian tengah tangannya. Untungnya, pada akhirnya, trik yang menggetarkan surga dan menghancurkan bumi dari iblis hantu tua gagal karena burung hitam itu, jadi mungkin tidak berlebihan untuk menggambarkannya bahkan dalam dua kata yang menentang langit. Sebenarnya, semua ini awalnya disetujui oleh Xiao Yan dan Hei Ling. Meskipun waktunya sangat ketat, bagaimana mungkin dialog antar pembangkit tenaga listrik memakan waktu yang begitu lama? Orang ini memberitahu Xiao Yan dengan sangat lugas bahwa dia akan menghentikan langkah ini. Karena jangkrik hitam telah terlihat sebelumnya, bahkan jika itu sekuat Xiao Yan, ketika melihat pukulan setan hantu tua Yan, itu langsung menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat. Tentu saja, burung hantu hitam tidak boleh melakukan perdagangan yang merugi.
Dia membantu Xiao Yan untuk menahan biaya langka ini. Dia ingin Xiao Yan membantunya menerobos pertemuan antara Dou Sheng dan Dou Di dan menjadi pembangkit tenaga listrik Dou Di. Tentu saja, jika Xiao Yan tidak mau, jika dia ingin secara paksa mengambil semua kekuatan hebat dari pukulan itu, dia secara alami dapat melakukannya. Tetapi konsekuensi dari melakukannya adalah bahwa Xiao Yan pasti akan mengungkapkan semua kartu hole-nya, dan bahkan pada akhirnya mungkin tidak dapat sepenuhnya menahan pukulan itu. Selain itu, di pelukan Xiao Yan saat ini, masih ada botol giok yang berisi asal jiwa Yuan King, tanpa isolasi cincin penyimpanan. Siapa yang tahu apakah dia sudah bangun sejak lama dan diam-diam di pelukannya. Di sini menunggu dirinya untuk menyelesaikan setan hantu Tuayan. Kemudian beri diri Anda pukulan terakhir yang berat, nelayan menangkap keduanya, lalu Xiao Yan benar-benar menjadi tragedi, menjadi pembangkit tenaga listrik Dou Di pertama di benua Doqi yang dipenggal oleh tubuh jiwa yang terluka parah. Pada saat itu, Xiao Yan benar-benar tinggal 10.000 nama kuno yang disembah. Hei kawan, orang biasa takut untuk melarikan diri ketika mereka melihat gerakan pembangkit tenaga listrik Dou Di, tetapi orang ini telah memilih untuk menghentikan gerakan pembangkit tenaga listrik Dou Di. Selain itu, dia masih merupakan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik Dou Di, dan bahkan dalam kasus ini, dia tidak mati dan masih bisa bernafas. Ini membuat Xiao Yan tidak berdaya untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan desahan sedih, mengapa kamu tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Bahkan jika tubuhnya Void Swallowing Flame, dia bisa melahap surga dan bumi 10.000 hal. Bahkan jika dia adalah kekasih surga dan dilindungi oleh langit ini, itu agak berlebihan. Bagaimanapun, itu juga merupakan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik Dou Di. Bahkan dia secara paksa dihancurkan olehnya seperti ini, bahkan Xiao Yan, saat ini, harus mengagumi keberanian jangkrik hitam, dan bahkan sedikit kecemburuan muncul. Setelah Xiao Yan meminum medical pill untuk lukanya, dia menutupnya di dalam tubuh seperti halnya yang dilakukan pada Hui. Bagaimanapun, cedera burung hitam itu terlalu parah, dan sangat sulit untuk pulih dalam beberapa saat. Selain itu, sumber utama cedera burung hitam adalah jiwanya. Untungnya, kekuatan jiwa Soul telah maju ke Emperor Realm, dan luka di tubuhnya telah dipulihkan oleh Xiao Yan. Karena itu, sekarang dia hanya bisa menunggu dengan tenang untuk pemulihan burung hitam. Xiao Yan pertama-tama bermeditasi sebentar, lalu mengeluarkan botol giok seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Sebelum meletakkannya di tanah di depannya, ia mengamatinya sedikit, dan dengan pikiran, jiwa yang kuat keluar dari alis Xiao Yan. Kekuatan jiwa mengembun menjadi pukulan besar di udara di atas kepala Xiao Yan, diam-diam memancarkan nafas ombak yang menakjubkan, terus-menerus mengguncang dan mengguncang ruang di sekitarnya. Disertai dengan suara keras yang menggelegar, tinju jiwa besar yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, langsung melihat ke arah botol giok yang berisi sumber jiwa Yuan King, dan meledak di udara. Meninggalkan zona vakum yang luas, bergerak menuju botol giok tempat Yuan King berada dengan angin yang sangat berkobar. Jika tinju ini meledak, Yuan King, yang tertidur, akan dihancurkan dengan botol giok ini, dan tidak ada jejak napas. Bang! Dalam suara yang sedikit teredam seperti ledakan balon, tinju raksasa jiwa, yang hanya berjarak sekitar 1 inci dari botol giok, tiba-tiba meledak, menyebarkan lingkaran riak air yang tak terlihat, membuatnya berdiri di tanah. Botol giok terus berayun ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, setelah suara teredam, Xiao Yan jatuh ke tanah, dan Xiao Yan duduk di sana, matanya tertutup perlahan, dan dia bahkan tidak melihat botol giok dengan asal jiwa Yuan King jatuh ke tanah. Metode Flame Mantra Ki tubuh, tanpa ekspresi mulai berkultivasi. Ketika Xiao Yan di luar diam dalam kultivasi, di dalam botol giok saat ini, sumber jiwa yang tampaknya memadatkan Yuan King, yang tidak tahu berapa kali, bergidik, dan seluruh tubuhnya keras. Gemetaran. Baru saja, Yuan King melihat status tampak tinggi dan perkasa melalui botol giok memandang ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya, matanya menatap mata Xiao Yan, seolah dia ingin melihatnya melalui mata Xiao Yan. Tetapi pada saat berikutnya, mata asli Xiao Yan yang tampak kosong tiba-tiba berubah. Dari mata Xiao Yan, cahaya pedang tajam ditembakkan, yang memotong eksplorasi alegoris Yuan King. Pada saat itu, Yuan King jelas merasakan paksaan besar dari Xiao Yan, seperti naga kuno raksasa. Tekanan luar biasa itu, Yuan King, yang berada di bawah tekanan langsung, merasa bahwa dia hampir kehabisan napas, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, wajah Yuan King penuh dengan kengerian. Wajah aslinya yang padat, yang tidak berbeda dari orang biasa, tampak pucat saat ini. Jika bukan karena tubuhnya yang gemetar hebat bahwa ini adalah orang yang hidup, saya khawatir siapapun yang melihatnya pada pandangan pertama akan menganggapnya sebagai orang mati. Mata setan hantu Tuayan mengungkapkan rasa panik yang kuat, dan seluruh tubuhnya menunjukkan rasa lelah karena gerakan Xiao Yan sebelumnya. Dia secara alami mengerti bahwa pukulan Xiao Yan hanyalah tes sementara, dan dia tidak akan benar-benar bunuh diri. Tapi sejauh fluktuasi energi yang Yuan rasakan dari pukulan tadi, jika pukulan ini turun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Oleh karena itu, Yuan King juga mengerti bahwa itu lebih mengancam daripada godaan. Yuan King sekali lagi menatap Xiao Yan yang sedang berlatih bersila melalui botol giok melihat ke arah, dan pikirannya berubah tajam. Dia bisa menebak dari pidato Xiao Yan sebelumnya bahwa Xiao Yan seharusnya adalah generasi muda yang baru saja keluar dari kekuatan tersembunyi tertentu. Pada usia ini,
Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, ditambah dengan cara Xiao Yan yang kejam dan tangguh, temperamen yang tegas, dan kekuatan misterius di baliknya. Jika semua ini ditambahkan, selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, pencapaian Xiao Yan di masa depan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang mampu menjadi terkenal, dan bahkan jika tidak sampai sejauh itu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat. Jika Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang seperti itu sebelumnya, ini juga akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya poin yang dihitung dalam pikiran adalah 99 sebelumnya. Itu yang terlihat oleh orang lain. Sekarang Xiao Yan baik jika dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dia bisa memikirkan cara menghadapi Xiao Yan? Selain itu, Xiao Yan menyelamatkan hidupnya. Karena itu, setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Yuan King akhirnya keluar dari botol giok berukuran tamparan. Yuan King, yang awalnya lahir, sekali lagi menjadi ilusif dalam botol gioknya. Tapi dia juga tidak mempedulikannya, melainkan berdiri dengan mata yang lembut, memperhatikan Xiao Yan yang masih berlatih. Dengan budidaya berkelanjutan dari Xiao Yan, ruang Douqi yang agak kosong karena promosi baru-baru ini akhirnya menjadi sedikit penuh lagi. Douqi murni terus-menerus dipadatkan dan dikompresi di dalam tubuh, dan kemudian disempurnakan oleh api surgawi. Akhirnya jatuh ke ruang Douqi di tengah saluran, dan Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang jernih saat ini, dan semburan sinar cahaya meledak ke matanya, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Yuan King memandang Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan siluet kabur sedikit melengkung ke depan, membungkuk ke Xiao Yan. Terima kasih banyak Xiao Yan rekan Taois untuk anugerah yang menyelamatkan jiwa hari ini. Lelaki tua ini memiliki sikap ada lebih banyak pelanggaran sebelumnya, dan saya harap rekan Taois Xiao Yan tidak menganggapnya serius. Sebelum Xiao Yan menjawab, Yuan King terus berkata, ada juga sejumlah orang tua di sini yang tidak buruk. Teknik Dou adalah orang tua yang dikenal sebagai pemilik teknik Dou, dan menilai dari efektivitas volume teknik Dou ini, rekan Xiao Yan dapat mengatakan dengan kasar bahwa bahkan secara keseluruhan, mungkin tidak ada beberapa volume teknik Dou dengan efek yang sama. Oleh karena itu, saya berharap untuk melihat di hadapan hal ini, dapatkah rekan Taois Xiao Yan dilahirkan kembali. Jika rekan Taois Xiao Yan tidak puas dengan teknik Dou ini, maka lelaki tua itu akan bersumpah di sini hari ini dan pasti akan menemukan rekan Taois yang membuat Anda puas. Saya ingin tahu apakah rekan Taois Xiao Yan menyesal untuk Dao saya. Ketika Yuan King berkata tentang teknik Dou 9 berubah menjadi inkarnasi, ekspresi bangga tiba-tiba muncul di wajahnya, tapi saat hati-hati dan hormat muncul lagi di wajahnya ketika dia melihat ke arah Xiao Yan. Teknik ke-9 transfer inkarnasi yang telah disiapkan seolah-olah takut membuat Xiao Yan marah dan membunuh dirinya, tetapi dalam sikap hormat Yuan King, Xiao Yan juga merasa sedikit tersanjung. Xiao Yan diam-diam mengangguk ketika dia melihatnya, dan dia bisa melenturkan dan meregangkan tubuh saat dia hendak mengambilnya dengan ragu. Dia benar atau salah, dan dia bisa secara aktif meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Tampaknya layak untuk dimaafkan. Jika Anda ingin datang dengan cara ini, maka datang. Orang tua ini, bukankah seharusnya kamu menganggapku sebagai junior yang telah mengalami kekuatan besar? Wajah Xiao Yan menyelidik, ada nada fitnah di dalamnya. Bahkan teknik Dou inkarnasi 9 putaran yang diserahkan Yuan King tidak jadi mengulurkan tangan untuk menerima, menatap lurus ke wajah Yuan King yang gemetar. Melihat itu Xiao Yan menahan keinginan untuk tertawa, tanpa ekspresi mengulurkan tangan dan menempatkan inkarnasi 9 putaran yang dia harapkan setiap saat itu ke dalam ruang yang dibuka oleh Xiao Yan. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 15. Yuan King berkedut di sudut mulutnya. Orang ini, volume metode Qi ini, tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkannya. Banyak orang yang memegang teknik Qi metode Dou, yang membuat mereka semua ingin menukarnya. Namun, pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil. Beberapa orang bahkan menyergap Yuan King dan ingin merebutnya secara paksa, tetapi hasil akhirnya adalah kematiannya, dan beberapa yang melarikan diri kemudian oleh pasukan belakang Yuan King. Pembunuhan itu menyebabkan kematian, yang membuat Yuan King memiliki teknik unik tersebut, tetapi tidak ada yang berani merebutnya. Tapi sekarang, untuk membangun hubungan demi kekuatan masa depannya, Yuan King membuat hubungan yang baik dengan pembangkit tenaga listrik, menolak ketekunan di dalam hatinya, dan memberi Xiao Yan teknik Dou yang paling dibanggakannya. Tapi melihat postur Xiao Yan sekarang, dia jelas memandang rendah Dou tekniknya. Hati Yuan King menghela nafas sedikit. Anak-anak dari kekuatan besar ini berbeda. Ketenarannya sendiri sama saja di mata orang lain. Pandangan Yuan King terhadap Xiao Yan juga sedikit redup. Tubuh yang sudah kabur lebih terlihat ilusi, dan sepertinya dia tidak memiliki kesempatan dengan Xiao Yan. Hehe, seorang jenius dengan masa depan yang tak terbatas, bagaimana saya bisa menjadi orang tua yang malang yang bisa memanjat sesuka hati padanya? Oh. Hati Yuan King semakin redup, tapi Xiao Yan tiba-tiba menatap Yuan King saat ini. Tepatnya, itu seharusnya tubuh Yuan King yang semakin ilusi, ditambah tubuh Yuan King yang melemahkan. Ekspresi, Xiao Yan bahkan tampak agak aneh. Xiao Yan mengerutkan kening pada Yuan King untuk beberapa saat, dan kemudian dia penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia menunjuk ke tubuh Yuan King dan menghadapi ekspresi serius Yuan King. Kakak Yuan King, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Bagaimana asal jiwamu bisa terus berantakan? Xiao Yan membangunkan si pemimpi, Yuan King masih meratapi dirinya sendiri saat berikutnya, tetapi saat berikutnya terbangun oleh kata-kata Xiao Yan, dan dia dengan cepat mengambil botol giok yang jatuh ke tanah.
Menyusut, Yuan King berubah menjadi kilatan ke dalam botol giok dan menghilang lagi. Kemudian, seberkas suara tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Hanya mendengarkan suara Yuan King dengan sedikit permintaan maaf, rekan Taois Xiaoyan, saya tidak dapat melihat Anda sekarang karena asal-usul kaisar antara surga dan bumi ini. Ketika berbicara dengan Anda, jika ada kelalaian, silakan tanyakan pada rekan ini. Harap rekan Taois untuk memperhatikan, dan menunggu lelaki tua itu memulihkan tubuh yang berdaging, dan kemudian berterima kasih nanti, tetapi sekarang, lelaki tua itu hanya bisa meminta maaf padamu. Xiaoyan mendengar ini mengerutkan kening, apa hubungan antara runtuhnya asal jiwa dan asal-usul kaisar? Yuan King sepertinya melihat alis Xiaoyan yang mengernyit, jadi suara lama Yuan King bergema di benak Xiaoyan. Yuan King tertawa dan berkata kepada Xiaoyan, hehe, saya ingin datang ke Xiaoyan Fellow di masa lalu, Taois hanya fokus pada peningkatan kekuatannya. Dia jarang pergi ke ruang koleksi untuk mengetahui beberapa pengetahuan tentang dunia ini. Ini membiarkan lelaki tua itu tersentuh membantu rekan Xiaoyan melihat ke arah dunia luar. Yuan King menatap Xiaoyan dengan tatapan kusam, bergumam dengan suara rendah, jika saya memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana saya bisa begitu takut dengan asal jiwa? Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin masih bertahun-tahun tidak pernah pindahkan 9 inkarnasi ini ke puncak, dasar dari semua pencapaian, bagaimanapun juga, Yuan King meratap, dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, rekan Taois Yan mungkin tidak puas, sumber jiwa lelaki tua itu akan runtuh, pada kenyataannya, ini terkait dengan kekuatan lelaki tua ini. Di benua, semua mereka yang telah mencapai keadaan sumber, ketika tubuh fisik mereka mati, dan sumber jiwa terpisah, jika mereka tidak dapat menemukan tubuh fisik baru dalam jangka waktu tertentu, sumber jiwa mereka secara bertahap akan bergabung dengan sumber surga dan bumi. Antara surga dan bumi ini, kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mencapai sumbernya, dapat mengumpulkan kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, untuk mempertahankan konsumsi sumber jiwa, tidak peduli apa artinya yang Anda miliki, seberapa kuat perlindungan pembangkit tenaga listrik akan menghilang antara surga dan bumi, karena ini adalah aturan surga dan bumi ini. Ini adalah aturan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa melanggar aturan ini. Tidak ada yang bisa melewati garis ini. Tidak ada yang bisa mengubah jalan surga dan bumi antara surga dan bumi karena setiap orang dilahirkan terus-menerus ini. Orang-orang telah beradaptasi dengan benua ini jauh sebelum mereka lahir, mengikuti aturan langit dan bumi. Aturan benua adalah ini, semua semut berada di lingkungan sumber, dan orang-orang di bawah sumber tidak secara fisik terintegrasi dengan sumber surga dan bumi, dan mereka akan ditolak dari sumber surga dan bumi. Ketika gas sumber menyentuh sumber jiwa, karena jiwa adalah yang paling bersentuhan dengan fase gas sumber langit dan bumi, itu juga yang paling mudah untuk menghilang dengannya. Begitu sumber jiwa menyentuh gas sumber, ia akan bersentuhan dengan gas sumber. Gas sumber meleleh, dan pada akhirnya, sumber jiwa dibawa oleh gas sumber surga dan bumi, tersebar di antara surga dan bumi dan tidak dapat dikumpulkan bersama. Dan jika Anda ingin menjaga sumber jiwa, maka hanya ada satu cara. Di atas Continuous, ada sebuah batu yang disebut Notstone. Batu roh ini memiliki efek besar pada pembudidaya di bawah cermin sumber. Ini hanya satu. Metode ini dapat membantu kultivator di bawah sumber untuk menstabilkan sumber jiwa dan tidak membiarkannya menghilang. Perhatikan Spirit Stone, seperti namanya, adalah sejenis batu aneh dengan energi surga dan bumi murni, yang dapat menahan gas sumber surga dan bumi, dan dapat membantu orang berkultivasi. Ada sangat murni dan kaya di batu roh ini. Ki spiritual bawaan, adalah ki spiritual bawaan ini. Karena itu adalah batu roh itu sendiri, dan hanya dapat menampung ki spiritual langit dan bumi, gas sumber surga dan bumi tidak dapat dicampur di dalamnya, kecuali batu roh dibagi dan dihancurkan. Di antaranya, ki spiritual bawaan secara otomatis lolos, membuat seluruh ki spiritual seolah-olah mengalami situasi di mana ki spiritual dikalahkan 4 kali, dan akhirnya menjadi batuan sisa tanpa efek. Namun, jika Anda menggunakannya dengan baik sebelum ki spiritual bawaan di batu roh hilang, Anda dapat menebusnya. Oleh karena itu, batu roh di pasaran masih sangat populer. Bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang dihormati di dunia, ada banyak orang di bawah sumber-sumber. Setiap hari, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menghadapi bahaya menghilangkan sumber jiwa. Oleh karena itu, begitu batu roh muncul di pasar, itu akan mengantarkan sumber-sumber pembangkit puncak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pembangkit tenaga listrik, datang dan beli dengan harga gila. Ini bukan karena Notstone langka, tetapi karena sebagian besar Notstone telah dibeli oleh orang-orang kuat itu. Apa yang bisa muncul di pasar hanya 1 bintang, jadi selama ada catatan bahwa kemunculan batu roh biasanya diadakan di beberapa lelang besar. Alasan mengapa jiwa Yuan King tidak menghilang begitu lama adalah karena kekuatannya, tetapi jika sumber jiwa Yuan King tetap berada di luar untuk waktu yang lama, itu akan mempengaruhi sumber jiwa dan menghentikan basis kultivasi. Sebelumnya, saya tidak bisa masuk. Tentu saja, ada bagian dari botol giok di tanah, karena botol giok seukuran telapak tangan dibuat dengan batu roh, jadi Yuan King hanya dapat masuk ke dalam botol giok setelah rekan Xiao Yan mengingatkannya. Jadi begitu, tidak heran kamu memasuki botol giok dengan sangat bersemangat sebelumnya, tetapi mengapa kamu tidak membuat tubuh berdaging sendiri? Xiao Yan pertama bertanya mengangguk seolah-olah menyadari sesuatu, dan kemudian bertanya, ini begitu kata-kata itu keluar, seluruh tubuh Yuan Xing bergetar. Yuan King dengan paksa memusatkan pikirannya, dan kemudian dia bertanya dengan sedikit antisipasi dalam suaranya, menurut rekan Taois Xiao Yan, akankah rekan Taois Xiao Yan mampu membuat tubuh itu? Xiao Yan bodoh,
kelopak matanya sedikit melonjak, dan kemudian dia menatap Yuan King dengan tatapan aneh dan bertanya. Kakak Yuan Xing, bukankah kamu bahkan memiliki sarana tingkat rendah seperti itu? Ada ekspresi aneh di wajah Xiao Yan mendengar ini, tapi tiba-tiba dia merasa bahwa dia berbicara dengan nada yang salah, dan kemudian dia tersenyum. Yuan King mendengar ini dengan kedutan di sudut mulutnya. Apakah Xiao Yan benar-benar keluar dan mempraktikkannya? Ini jelas keluar untuk memukul orang. Yuan King dalam hati diam-diam menghela nafas, dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Memurnikan tubuh berdaging adalah masalah hidup, tetapi setiap orang yang dapat membuat tubuh berdaging telah diambil oleh eksekutif tingkat tinggi. Yang tersisa, kecuali beberapa yang kuat, tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Selain lansia generasi, hanya ada beberapa pria yang hanya tahu sedikit tentang tubuh asal penyempurnaan. Dan rahasia pemurnian semacam itu tidak dimiliki oleh semua orang, kebanyakan dari mereka berada di beberapa kekuatan besar atau klan kuno, orang luar tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ekspresi kecemburuan Yuan King terungkap saat dia berbicara. Tapi Xiao Yan terdiam beberapa saat. Metode pemurnian tubuh berdaging pada dasarnya adalah rahasia tingkat rendah di benua Doqi. Tetapi ketika sampai di sini, itu tidak dapat menemukan satu pun, tut-tut. Sepertinya saya telah mencapai tanah tandus yang lebih rendah. Xiao Yan masih meratapi dirinya sendiri, tapi Yuan King melanjutkan dengan mengatakannya. Ini bukan karena rahasia menyempurnakan tubuh berdaging langka, tetapi karena kekuatan kita masih terlalu lemah. Kekuatan ranah kita, di mata orang lain, hanyalah bagian bawahnya. Mereka hanya meremehkan untuk membantu kita memiliki tubuh berdaging. Karena beberapa dari mereka bukan kekuatan kelompok kita, untuk alasan apa mereka akan membuat tubuh berdaging. Melihat titik ini saja sudah cukup untuk membuat mereka membenci banyak orang yang setingkat dengan mereka. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini hanya itu saja, tetapi ketika Xiao Yan mendengar bahwa kekuatan orang-orang seperti mereka hanyalah semut, ia sedikit terkejut, kekuatan Doudi, tetapi hanya semut. Doudi hanyalah bagian bawah dari keberadaan, bahkan terhubung ke bagian bagian bawah, maka puncak dari keberadaan yang terus-menerus ini adalah kengerian yang kuat. Xiao Yan di dalam hati hanya tersipu malu, tidak berharap benua asing ini menjadi begitu kuat. Xiao Yan memikirkan apa yang dikatakan setan hantu Yan Yan pada dirinya sendiri. Dia menunggu di sini selama 10 tahun, dan hanya menunggu dirinya sendiri, tetapi saya di sini untuk pertama kalinya tahu. Mengapa ada orang yang mengenal saya, bahkan jika itu adalah Hun Tiandi, tetapi dia sudah mati. Bagaimana orang-orang itu bisa menemukannya? Tampaknya dia harus kembali ke hari-hari ketika dia telah dilatih, tetapi untungnya, izinkan saya mengungkap lapisan ini selangkah demi selangkah. Ini semua masih berkabut. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi hari ini, dan kemudian mengangguk sengit, matanya penuh ketekunan. Xiao Yan membantu Yuan King menyempurnakan tubuh berdaging dengan bahan aslinya dalam jangka waktu tertentu. Yuan King juga tahu apa yang harus dilakukan Xiao Yan, jadi dia dengan cepat beradaptasi dengan tubuh berdaging yang baru. Selanjutnya ia meninggalkan sisa waktu untuk Xiao Yan sendirian. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 16. Setelah Xiao Yan menunggu Yuan King pergi, matanya tertuju pada gunung yang rusak. Mata Xiao Yan sangat tajam saat ini, dan ada aliran darah yang konstan di dadanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melihat ke arah celah besar di atas gunung dan terbang menjauh. Setelah Xiao Yan mengarahkan dirinya ke dalam ruangan, ada sebuah gua yang luas yang berdiri berdampingan dan puluhan riak berdiri berdampingan. Begitu Xiao Yan masuk, gelombang panas tak terlihat menyerang indera. Terlepas dari kejutan Xiao Yan, dengan lambaian telapak tangannya, penghalang cahaya api muncul di sekelilingnya, menutupi Xiao Yan. Gelombang panas berguling, menyerang penghalang cahaya api, membuat ledakan beriak seperti gelombang air, dan kemudian menghilang dalam kehampaan. Xiao Yan mengerutkan kening, tidak menyangka gelombang panas ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik seperti larangan luar, tetapi juga dapat melakukan serangan balik secara mandiri. Untungnya, kekuatan hebat yang dihasilkan oleh serangan ini tidak besar, setidaknya tidak cukup untuk menghancurkan perisai Doqi Xiao Yan. Xiao Yan bergerak maju di dalam gua, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa semakin dia berjalan masuk, semakin kuat kekuatan dahsyat gelombang panas yang berteriak keluar dari gua, semakin ganas dan lurus tabir Doqi milik Xiao yang dipasang. Xiao Yan terus gemetar. Tapi Xiao Yan tidak peduli tentang itu semua, hanya bergerak maju secara membabi buta. Namun dari kerutan dahi Xiao Yan, dapat diketahui bahwa hati Xiao Yan tidak setenang wajahnya. Pada saat ini di benak Xiao Yan, itu mengejutkan, karena setiap kali gelombang udara api menyerang penghalang tabir cahaya apinya, Xiao Yan dapat menemukan bahwa setiap kali gelombang udara yang tak terlihat meledak, akan ada sinar api yang hampir tidak bisa dihentikan Xiao Yan, masuk ke dalam penghalang cahaya api yang ditata oleh Xiao Yan. Pada awalnya Xiao Yan mengira itu adalah jejak api surgawi. Itu adalah keberuntungan besar yang nyata, Xiao Yan adalah seorang penggila, dan semua berada dalam api surgawinya. Namun, setelah Xiao Yan mengumpulkan sejumlah kecil, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa asal-usul api surgawi bukanlah ciptaan yang diciptakan secara kebetulan. Sebaliknya, semangat api surgawi sengaja dimaksudkan untuk menangkap api surgawi dari Xiao Yan di dalam tubuh. Untuk ini, Xiao Yan juga ingin diasingkan, tetapi Xiao Yan bahkan lebih terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan api surgawi dari dalam tubuh sama sekali, tetapi api dingin tulangnya sendiri di dalam tubuh sedang dilahap.
Itu telah ditelan hanya untuk sesaat, dan tidak mungkin untuk kembali sekarang, karena celah gua Xiaoyan di belakang telah dipenuhi dengan raging of raging flames. Jika ingin kembali, ia harus menerobos lautan api yang sangat besar ini. Ia dapat memiliki kekuatan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak dapat keluar dengan jaminan sedikit pun, jadi sekarang, ia hanya dapat terus bergerak maju. Wajah Xiaoyan serius. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mencapai ujung gelombang panas api, tetapi pada akhir gelombang panas api, Xiaoyan tidak menemukan informasi yang berguna, bahkan bayangan api surgawi sekalipun. Xiaoyan berdiri di ujung lorong. Di depan Xiaoyan, ada jurang tak berujung. Jurang memberi Xiaoyan perasaan bahwa ketika dia melihatnya, dia merasakan kematian di matanya. Jelas itu adalah area terlarang. Bahkan Xiaoyan, tidak mungkin untuk tetap berada di atas kekosongan itu untuk 1 menit. Hanya tangga batu berliku yang mengapung di kehampaan yang bisa membuat orang merasa putus asa. Xiaoyan mencapai puncak dalam sekejap. Di titik tertinggi dari panggung batu, ada sebuah platform di mana api yang samar-samar terlihat muncul. Apinya sangat gelap, tetapi menerangi seluruh gua. Di sekitar panggung batu, ada 6 es, yang terhubung satu sama lain, memancarkan nyala api. Di bawah naungan api, Xiaoyan tidak bisa melihat isinya, tapi dia yakin bahwa ke-6 es itu luar biasa. Dan di antara panggung batu selebar 1 zang, satu demi satu nyala api dilarang, satu demi satu napas api berkobar muncul darinya, membuat Xiaoyan merasa kulit kepala kesemutan untuk sementara waktu. Namun, saat Xiaoyan melihat siluet di dinding batu seberang, matanya sedikit tercengang. Itu adalah patung batu besar, dan seluruh patung batu menunjukkan warna putih keperakan, memancarkan harta karun yang bersinar. Isi ukiran batu itu adalah seorang lelaki tua, wajahnya sama dengan lelaki tua itu, tetapi dia berdiri dengan bangga. Meskipun mata juga diukir dari batu, itu masih memberi perasaan meremehkan dunia. Jubah, sama sekali bukan warna dekoratif, tangan yang diukir dari batu menghasilkan cetakan tangan yang aneh, penuh perasaan misterius, jadi alis Xiaoyan tidak bisa menahan kerutan ringan. Hanya ada satu warna dari seluruh ukiran batu. Itu adalah rambutnya, rambut sebiru es dengan kristal es putih keperakan seperti batu giok. Meskipun dicetak dengan batu, rambut putih perak itu terlihat. Xiaoyan dengan keras kepala berdiri di tempat, mata terbuka lebar, dan melihat patung batu itu dengan wajah yang luar biasa. Setelah waktu yang lama, dia meludahkan 4 kata dengan kaget. Kaisar kuno Tuo dia. Pada saat yang sama, di aula besar berwarna biru es, seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dan rambut sebiru es tiba-tiba membuka matanya. Melihat penampilan lelaki tua itu, sebenarnya mirip dengan ukiran batu. Orang tua itu menyipitkan matanya ke kubah aula besar, dan arah itu persis di mana Xiaoyan berada. Mata lelaki tua itu sedikit lucu, dan ada kengganan yang acuh tak acuh, dan sudut mulutnya sedikit membangkitkan senyum lega. Segera, dia bisa mendengar suara lelaki tua di aula besar. Hehe, lebih dari 10 tahun, apakah kamu akhirnya datang ke sini? Haha, beberapa orang tua, saya melihat siapa yang bisa dibandingkan dengan orang tua itu haha kali ini. Orang tua itu melihat ke arah Xiaoyan beberapa kali lagi, dan kemudian menutup matanya yang keruh lagi, memadat, dan diam-diam menunggu kedatangan Xiaoyan. Di aula besar, itu juga langsung tenang dengan ketenangan lelaki tua itu. Hanya suara teknik pernapasan orang tua yang terdengar di setiap sudut aula besar. Alis Xiaoyan merajut erat melihat ukiran batu besar di seberangnya, terutama wajah lelaki tua itu dan rambut biru es di kepalanya. Wajah Xiaoyan yang halus dan cantik muncul sentuhan keheranan, tidak menyangka Kaisar kuno Tuo dia ada di sini, mungkinkah di sini dia meninggalkan tanah warisan. Omong-omong, saya juga setengah magang Kaisar kuno Tuo Si, hehe, Kaisar kuno Tuo Si, warisan Anda di sini, akankah junior dipersilakan? Xiaoyan memikirkan apa yang mungkin menjadi tanah warisan Kaisar kuno Tuo Si, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia juga menggosok kedua telapak tangannya, dan tampak seperti pencuri profesional. Tapi saat berikutnya, Xiaoyan menjadi serius lagi. Karena itu adalah warisan yang diwarisi oleh Kaisar kuno Tuo Si, itu pasti luar biasa. Tidak heran saya merasakan napas api surgawi yang mengerikan sebelumnya. Tampaknya warisan di dalam tidak mudah diambil. Xiaoyan melirik jurang tak berujung, dan melihat panggung batu yang tergantung di udara. Sedikit ragu-ragu, melihat ke arah panggung batu pertama. Berjalan lebih dekat, Xiaoyan bisa melihat panggung batu secara menyeluruh. Ternyata di arah timur, selatan, barat, dan utara dari panggung batu, rantai besi hitam ramping terhubung di setiap arah dan kemudian terkulai ke kedalaman jurang yang tidak bisa dilihat Xiaoyan. Dan di antara setiap dua panggung batu juga ada rantai cat hitam yang diikuti oleh rantai, hingga bagian atas platform memancarkan semburan cahaya api. Di akar rantai, ada juga rune misterius satu demi satu yang misterius. Dari waktu ke waktu, rune masih memancarkan semburan sinar energi samar, membuat seluruh ruang tampak sangat misterius. Wajah Xiaoyan sedikit bermartabat, dalam hati bergumam. Tidak menyangka ada formasi magis yang begitu besar di sini. Tampaknya agak sulit untuk melewati level ini. Level pertama ini sangat sulit. Saya benar-benar tidak tahu seberapa sulitnya di level berikutnya. Tutut, Kaisar kuno Tuo Si, kau mempersulit diri sendiri. Xiaoyan menghela nafas sambil memikirkan dan menggelengkan kepala. Sebelum Xiaoyan berjalan ke jurang tak berujung, sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut, dan hatinya sedikit gelisah.
Xiao Yan sedikit tenang, dan kemudian menatap panggung batu pertama. Kaki sedikit ditekuk, tubuh membungkuk ke depan, dan telapak kaki terbanting ke tanah. Seluruh tubuh tiba-tiba melesat ke arah panggung batu gantung yang hanya berjarak 3-4 zang dari dirinya sendiri. Radian sempurna imajiner Xiao Yan sama sekali tidak muncul, tapi baru setengah jalan, tubuh Xiao Yan mulai jatuh ke bawah. Setelah keterkejutan Xiao Yan, kaki Xiao Yan yang jatuh sekali lagi menginjak rantai besi gelap dengan berat. Tubuh jatuh Xiao Yan akhirnya lepas landas lagi, dan akhirnya, mendarat di tepi panggung batu. Saat Xiao Yan mendarat, tubuh Xiao Yan tenggelam tanpa sadar. Tapi Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan, tapi untungnya menoleh ke belakang. Tetapi dalam hal ini, Xiao Yan benar-benar melihat rantai besi yang awalnya berwarna hitam, saat ini memancarkan sinar cahaya yang lemah. Pada saat ini, rantai besi di beberapa arah panggung batu tempat Xiao Yan berada juga memancarkan sinar cahaya dari titik kontak dengan panggung batu. Pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, secara bertahap meluas ke kejauhan. Saya percaya bahwa tidak akan lama sebelum rantai besi yang menutupi seluruh gua akan memancarkan sinar cahaya sebanyak mungkin. Ketika Xiao Yan melihat ini, wajahnya menjadi bermartabat. Begitu semua rantai besi memancarkan sinar cahaya, itu juga menunjukkan bahwa formasi magis misterius di gua ini akan segera dimulai. Pada saat itu akan sangat sulit. Xiao Yan menoleh dan mengerutkan kening, memikirkannya, lalu bangkit. Tapi itu sedikit mengubah wajahnya, saat berikutnya, itu adalah senyum di sudut mulutnya. Tubuh tiba-tiba bergetar, dan kemudian berdiri, mengabaikan kekuatan hisap yang kuat dari telapak kaki dan tekanan besar dari tubuh, dan langsung menuju ke panggung batu yang berlawanan, seolah-olah tekanan dari platform batu seperti tidak ada. Semua tahu, Xiao Yan awalnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan kombinasi doki dan tubuh fisik. Betapa kuatnya tubuh fisik dan bagaimana tekanan ini dapat menekannya. Dengan pengalaman pertama, Xiao Yan juga secara bertahap menjadi akrab dengan situasi di panggung batu ini. Meskipun tekanan platform batu lebih besar dari satu, masih sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan juga menemukan bahwa selama dia menginjak panggung batu, rantai besi di sekitar panggung batu itu akan diaktifkan, sehingga mulai bersinar, dan memanjang lebih jauh, yang membuat pikiran Xiao Yan sedikit cemas. Dan Xiao Yan terus melompat ke depan lagi dan lagi. Xiao Yan akhirnya hanya selangkah lagi dari batu terakhir. Selama langkah ini keluar, maka dia hanya selangkah lagi dari platform itu. Senyum muncul di wajah Xiao Yan yang berkeringat, tetapi ketika Xiao Yan melihat ke arah rantai besi yang awalnya gelap, kini sulit untuk dilihat lagi. Xiao Yan melangkah maju dengan langkah berat. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, bahkan Xiao Yan, sudah tidak berdaya. Bang! Xiao Yan berjongkok di tanah setengah berlutut terengah-engah, dan butiran keringat di wajahnya terus menetes ke tanah seperti bunga krisan. Wajah Xiao Yan bermartabat, dan alisnya berkerut erat melihat platform yang hanya berjarak 9 kaki darinya, giginya menggigit. Xiao Yan menatap platform di dekatnya, dan melihat mantra hebat yang akan segera terbentuk. Jantung berdebar kencang, dan tangan disangga dengan keras di tanah. Tubuh yang awalnya setengah berlutut di tanah berdiri dengan paksa, dan menatap tajam ke platform yang berlawanan. Karena platform tinggi, Xiao Yan tidak bisa melihat apa yang ada pada platform batu itu, tapi mungkin selama dia sampai di sana, itu tidak akan jauh berharga dari api surgawi. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan menjadi lebih tegas, melihat ke arah mata platform itu penuh harapan. Xiao Yan melangkah menuju tepi seberang panggung batu selangkah demi selangkah, dan sinar cahaya pada rantai besi di sekitarnya terus memanjang. Hanya pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa titik akhir dari rantai besi itu sebenarnya terhubung ke 6 tiang es. Pada saat ini, 6 es memancarkan cahaya terang, menggemakan rantai besi yang bersinar itu. Kulit Xiao Yan berubah lagi, langkah di bawah kakinya sedikit lebih cepat, dan dia mencapai tepi panggung batu. Melihat platform yang sedikit lebih tinggi dari panggung batu, ambil napas dalam-dalam, tubuh membungkuk ke depan lagi, kaki membungkuk dalam bentuk busur, sedikit ditekuk, dan setelah beberapa saat ia meledak terbang ke arah platform. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 17. Xiao Yan melihat ke platform yang semakin dekat dan dekat dengannya, dan melihat cahaya menyilaukan yang berbeda yang akan terhubung dengan 6 pilar es, hatinya cemas. Segera hadir, hampir. Akhirnya, dengan teriakan di hati Xiao Yan akhirnya mendarat di peron sebelum cahaya menyilaukan terhubung dengan es. Xiao Yan melirik cahaya menyilaukan yang akan menyentuh, menoleh dan melihat ke tengah platform, ia melirik. Pusat platform adalah api surgawi yang seharusnya ada, tetapi vertikal ke bawah diameter pintu masuk gua dan pintu masuk gua panjangnya sekitar beberapa kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna biru es, memancarkan kilau acuh tak acuh, yang menyilaukan di atas seluruh pintu masuk gua dengan mata bersinar. Xiao Yan juga orang yang telah mengenal Taoist tua. Setelah mengambil beberapa napas, dia menginjak tanah dengan telapak kakinya dan menyerbu menuju pintu masuk gua. Melihat bahwa itu hanya beberapa meter dari pintu masuk gua, tetapi pada saat yang paling kritis ini, seluruh platform tempat Xiao Yan berada benar-benar penuh dengan sinar cahaya, dan seberkas cahaya terhubung langsung ke langit, membuat Xiao Mata Yan tak berdaya. Xiao Yan memiliki raungan keras di hatinya, tubuh depannya tidak mundur, dan kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras, menembak dengan keras ke arah sinar cahaya. Tapi saat Xiao Yan hendak memasuki sinar cahaya, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah, telapak tangannya terbanting ke depan, dan serangan berat berada di atas sinar cahaya di depannya.
Bang! Sebuah suara menakutkan datang dari serangan telapak tangan Xiao Yan. Sebuah kekuatan besar counter shock mengguncang tubuh Xiao Yan. Darahnya bergejolak, tubuh itu mundur ke tepi peron dan berhenti. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tahu apa yang terjadi. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan menatap sinar cahaya ke langit di depan. Doki perlahan-lahan berlari di sekitar tubuh. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Di seberang Xiao Yan, sebelum pintu masuk gua, ada 6 naga es dengan panjang beberapa ratus sang, dikelilingi oleh mulut naga besar yang berteriak dan mengeluarkan napas es membuat beberapa terak potongan batu halus muncul di ruang. Tetapi pada saat itu muncul, itu ditelan oleh panas yang hebat, berubah menjadi kabut yang naik, menghilang dalam kehampaan. Sampai hari ini, jika Xiao Yan tidak dapat mengenali api surgawi yang tersegel sendiri, maka itu benar-benar mencemarkan gelar Kaisar Api Xiao Yan. Saat Xiao Yan melihat 6 naga es, dia tahu apa itu api surgawi di dalam gunung. Api surgawi ini jelas merupakan salah satu api surgawi yang telah ditangani Xiao Yan untuk waktu yang lama. Api surgawi pertama yang pernah dilihat Xiao Yan, api dingin tulang. Tidak menyangka, api surgawi yang disegel di sini sebenarnya adalah api dingin tulang. Tampaknya jika Anda ingin mendapatkan api dingin tulang ini, Anda harus terlebih dahulu melewati level ini. Xiao Yan menatap 6 naga es, menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat Doki untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Keenam naga es sepertinya tahu bahwa Xiao Yan akan mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Tubuh besar yang dikelilingi satu sama lain juga mulai berputar, memancarkan kekuatan drakonik yang mengerikan satu demi satu. Dengan kekuatan Xiao Yan, secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan 6 naga es ini mungkin telah mencapai titik Dodi, bahkan jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, ia khawatir itu hanya lebih lemah satu tingkat. Tidak menyangka naga es yang dibentuk oleh formasi magis ini begitu kuat sehingga memiliki kekuatan klan naga. Tampaknya formasi magis ini tidak mudah. Xiao Yan merasakan kekuatan drakonik yang menakutkan di tubuh naga es, diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Xiao Yan melihat ke 6 naga raksasa, dan niat bertarung yang berapi-api meledak di matanya, dan statusnya melintas ke arah 6 naga es. Tiba-tiba, satu pukulan mengarah ke serangan naga raksasa yang dipimpin olehnya, dan naga raksasa itu tidak lemah. Cakar naga raksasa tiba-tiba mengepal, dan meninju, bersama-sama dengan tinju Xiao Yan menyerang dengan keras. Saat ledakan gemuruh terdengar melalui gua, membuat seluruh gua meledak, Xiao Yan dan naga raksasa mundur, tubuh naga raksasa naga berayun lagi satu cakar bergegas menuju Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dengan gerakan jantung, cahaya kemasan terang mekar, kekuatan drakonik terpancar dari Xiao Yan berteriak dari langit, tiba-tiba, suara raungan naga yang bangga bergema di dalam gua, bahkan seluruh gunung bergetar hebat, cahaya kemasan muncul. Xiao Yan ditutupi dengan sisik drakonik emas ungu menutupi seluruh tubuh, tapi ini belum berakhir, tangan Xiao Yan terus berubah, maka sinar cahaya kemasan yang semula redup tiba-tiba menjadi cerah kembali, tubuh Xiao Yan juga mulai berubah dan secara bertahap meningkat. Hanya dalam beberapa napas, Xiao Yan telah berubah menjadi raksasa emas dengan ketinggian 6 kaki. Xiao Yan terbang ke naga raksasa baru-baru ini. Bertabrakan sengit dengan cakar naga besar, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Kekuatan pada tinju emas besar menajam, pukulan mendukung serangan naga es di depan, sidik jari Xiao Yan simpul berubah lagi, dan segel kaisar kuno dalam teknik segel kaisar dibuat oleh Xiao Yan. Itu ditembak di tubuh naga raksasa, meledakannya dengan keras, dan Xiao Yan juga bergerak setelah gerakan ini. Tidak ada lagi tembakan, tapi diam-diam menunggu di tempat. 5 naga es yang tersisa memandangi naga es yang dipukul mundur, dan berteriak di mulut mereka, menatap Xiao Yan dengan mata galak, dan mengelilingi Xiao Yan. Karena kamu tidak bisa menyembunyikannya, maka mari kita bertarung dengan baik. Xiao Yan menyeringai, dengan raungan keras di mulutnya, menyaksikan 5 naga es yang datang, tubuhnya yang besar tiba-tiba menuju serangan mereka. Tinju itu menghantam kepala naga es, dan tangan lainnya ditembak lagi dengan segel kaisar kuno. Sol besar juga tidak mau ketinggalan. Xiao Yan, yang sudah lama tidak menggunakannya, menendang ke arah serangan naga raksasa lainnya, bahkan Netherworld Heaven's Fury juga digunakannya. Melenguh. Petik 2. Meskipun kekuatan tangguh serangan Xiao Yan tidak lemah, tetapi mereka semua sangat kejam, 5 naga raksasa benar-benar tidak lemah. Di bawah Netherworld Heaven's Fury, itu hanya membosankan sesaat, dan setelah beberapa saat, mereka berbalik lagi. Xiao Yan datang dengan kasar. Naga raksasa ini sendiri diaglomerasi oleh Bone Chilling Flame, dan mereka juga merupakan sarana untuk menyerang dengan formasi magis. Melihat bahwa serangan kekuatan dahsyat datang, setiap tubuh naga raksasa tersulut. Setelah nyala api putih, satu demi satu sinar api dikeluarkan dari mulut, dan akhirnya bergabung bersama, berubah menjadi sinar api yang tebal, memancar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melihat tampilan ini bermartabat. Kekuatan masing-masing naga raksasa ini hampir sama dengan kekuatannya. Pada saat ini, naga raksasa ini mengintegrasikan serangan bersama-sama, dan kekuatan yang hebat akan berlipat ganda. Xiao Yan melihat sinar api yang semakin dekat dan dekat, tangannya terentang ke depan sejajar dengan dadanya, dan nyala api yang keras naik di telapak tangannya. Tangannya mengambil tembakan sengit, dan bintang api kecil mekar dalam kehampaan dalam cahaya bintang film. Tangan Xiao Yan meroket, dan api langsung membungkus telapak tangan Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan menatap 5 naga raksasa yang semakin mendekat, di dalam tubuh Doki dengan kasar ke telapak tangannya. Masukkan api surgawi, gerakan di tangan semakin cepat. Setelah beberapa napas, tubuh emas besar Xiao Yan menghantam berkas cahaya api. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir sinar cahaya secara paksa.
Cerah, ketika Xiao Yan bergegas di depan 5 tubuh naga raksasa dengan tubuhnya yang terluka, tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke depan, dan teratai yang megah bangkit dari Xiao Yan. Dia terbang keluar dari tangannya dan terbang menuju 5 naga raksasa. Pada saat yang sama, Xiao Yan berteriak. Budas Fury Flame Lotus, meledak. Bang! Suara keras mencapai seluruh gua, tubuh besar Xiao Yan menghantam dinding batu gua dengan keras, satu demi satu retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke arah Xiao Yan di sekelilingnya, dan 5 naga raksasa penuh tubuh yang terluka diledakkan terbalik, dan 1 naga es berkepala itu tertanam di dinding batu. Bang! Kaki besar Xiao Yan menendang keras di dinding batu yang rusak, tubuh besar itu tiba-tiba melesat ke arah pintu masuk gua di tengah panggung batu, dan siluet besar Xiao Yan juga melesat. Setelah itu, dia berubah kembali ke penampilan aslinya, hanya untuk melihat wajahnya pucat, darah bernoda di sudut mulutnya, jubah putih berantakan dan sangat malu, tetapi tubuh depannya masih memberi seseorang yang penuh kekuatan. Membuat orang merasakan paksaan kuat yang tak tertandingi, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini ada di bawah kakinya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan-raungan naga terdengar dari udara tipis. 6 naga es asli menghilang dan digantikan oleh naga raksasa yang mengisi 20% dari seluruh ruang gua. Status Xiao Yan baru saja mendarat di platform itu, dan dengan cepat menghindar ke samping. Terlihat ekor naga besar menyapu dalam sekejap dari tempat Xiao Yan barusan, dan membawa embusan angin ke Xiao Yan. Seluruh jubah menjerit berkibar, dan angin kencang yang dibawa oleh ekor naga membuat kulit Xiao Yan tergelitik seperti pisau. Siluet Xiao Yan terus tersapu dalam sekejap dan akhirnya berhenti. Di tepi platform itu, matanya penuh dengan ekspresi serius. Tubuh besar naga es itu terus melayang di atas pintu masuk gua. Xiao Yan melihat patung Kaisar kuno Tuosi, yang telah dihancurkan oleh pukulan, dan ada kecurigaan di matanya, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Naga raksasa kemudian menyerang lagi, dan mengambil cakar ke arah kepala Xiao Yan. Jika dia meraihnya dengan 1 cakar, Xiao Yan pasti akan mati di tempat. Xiao Yan tidak ragu untuk memukulnya dengan tangan kanan dengan mulut terkatup menunjuk ke kepala naga raksasa. Palem Netherworld, jari Netherworld, kemarahan surga Netherworld, Mo. Naga raksasa itu hanya ingin mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat jari itu, 2 cakar naga naik berdampingan, dan mereka berlari dengan marah ke arah kedua tangan Xiao Yan. Mata naga raksasa itu penuh amarah. Karena, Xiao Yan, dia menggunakan jari Netherworld untuk menggunakan jari I, tetapi dia menggunakan jari tengah. Kali ini, tapi naga es ini benar-benar marah. Bang! Pada saat ini, Xiao Yan dan pensiunan ratus sang akhirnya diserang, tetapi naga raksasa itu tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk bernapas. Begitu dia berhenti, seluruh tubuh mengirimkan ki dingin yang memilukan. Tetapi di udara dingin itu juga mengandung nafas api yang sangat ganas dan sombong, membuat orang merasa bahwa suhu seluruh tubuh terus berubah antara dingin ekstrim dan panas ekstrim. Mengaum. Naga raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya, dan sinar itu sangat menyilaukan. Itu membungkus naga raksasa itu bersama-sama dan mengubahnya menjadi bagian dari balok raksasa menembak ke arah Xiao Yan. Kekuatan pukulan ini sudah cukup goyangkan langit dan hancurkan kehampaan, seolah-olah di bawah gerakan ini, 10.000 benda adalah semut, semuanya bukan apa-apa. Xiao Yan terlihat sangat bermartabat. Di telapak tangannya, api surgawi muncul. Api surgawi terus-menerus melingkari di tengah telapak tangannya, semakin cepat dan semakin cepat. Akhirnya, cincin api cahaya terbentuk. Cincin api cahaya terus berputar, menarik spiritual langit dan bumi. Di tengah cincin api cahaya, titik hitam seukuran ibu jari terus menyebar hingga memenuhi pusat seluruh cincin cahaya api. Xiao Yan melihat sinar energi yang semakin dekat dengannya. Cincin api cahaya di tangannya berdiri, dan bagian hitam di tengahnya sejajar dengan sinar energi. Xiao Yan meludahkan 4 kata dengan ringan. Buddha Samsara yang marah. Bang! Antara surga dan bumi, gelombang energi yang mengamuk menyapu dari puncak gunung yang tinggi di hutan jauh, dan dalam jarak 1000 mil, apakah itu manusia atau binatang ajaib, tidak ada yang selamat. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 18. Bang! Di dalam gua, asap dan debu berserakan. Pada platform yang berserakan itu 2 siluet berdiri saling berhadapan di kedua ujung. Itu seekor naga es besar dan siluet putih. Siluet itu bukan lain seorang tua di depan beberapa zang jauhnya memungkinkan orang untuk melihat wajahnya dengan jelas. Pria itu mengenakan jubah putih polos, tangannya berada di belakang, dan sepasang rambut panjang berwarna biru es menutupi bahunya. Jejak perubahan kehidupan tampaknya tidak berbeda dengan orang tua biasa, tetapi senyum di sudut mulutnya membuat orang merasa misterius dan tidak dapat diprediksi. Pada saat ini orang tua itu melihat Xiao Yan dengan senyum dan ekspresi tak berdaya. Xiao Yan memandang lelaki tua yang agak akrab ini, wajahnya selalu tenang, tapi saat ini itu adalah kejutan yang kuat, karena sekarang berdiri di seberang Xiao Yan bukan yang lain, persis sama dengan patung batu besar, Kaisar kuno Tuo. Dia. Hei, nak, apakah kamu mencoba menghancurkan rumah gua orang tua? Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan sedikit gurauan di matanya, dan Xiao Yan mendengarnya dengan kaget. Rumah gua, itu berarti bahwa roh api surgawi bukanlah segel diri, tetapi sedang berlatih dalam retret. Dengan kata lain, mereka tidak hanya menghancurkan rumah mereka juga mengganggu orang lain. Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti sudah lama berada di sini, tetapi pada akhirnya itu adalah retret Goa Mansion. Jika ia memikirkan larangan sebelumnya, bukankah itu digunakan untuk mengemudi dan menghalangi mereka yang berkekuatan rendah?
Karena itu bibir Xiao Yan berkedut. Dengan cara ini, apakah semua yang dia lakukan mengganggu orang lain? Tanda seru tanda seru. Bukankah api surgawi yang akan saya buat menjadi lelucon? Seperti yang diketahui bersama, kultivator adalah yang paling terganggu ketika mundur, karena begitu retret sedang dalam proses menerobos, dan orang luar tiba-tiba menyela penerobosan, maka apa yang dilakukan setara dengan musuh hidup dan mati. Setelah terganggu, pembudidaya di dalam energi surga dan bumi yang tidak stabil dalam tubuh tidak dapat ditekan dan disempurnakan. Itu dapat menabrak dan menghancurkan meridian kultivator menyebabkan kultivator di dalam tubuh Doki menjadi ganas dan menyebabkan bahaya ledakan. Jika ini terjadi, kultivator akan hancur dalam cahaya, basis kultivasi akan mandek, dan di dalam tubuh Doki akan meledak dan mati di tempat. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya melanggar aturan benua ini, tetapi bahkan jika itu dilanggar, lihat lelaki tua yang tampak baik-baik saja di depannya, yang mulai mengeluarkan sebotol anggur tua. Xiao Yan mengaku jika dua orang bertarung, dia mungkin tidak dapat mengikuti langkah lawan, wajah Xiao Yan menjadi lebih bermartabat, tetapi naga tua di belakang naga raksasa itu menggeram beberapa kali tanpa mengetahui apa artinya, lalu Sui tua. Pria itu menoleh dan menatapnya. Ketika melihat naga raksasa itu buru-buru diam dan berhenti berbicara, tetapi dari sepasang mata naga raksasa itu terasa sedikit lelucon yang membuat Xiao Yan merasa aneh. Tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, menatap lelaki tua itu, membuka mulut dan berkata, kamu adalah pil obat tingkat kaisar. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjadi kaisar kuno Tuosi? Kamu seharusnya pil medis yang dibuat oleh kaisar kuno Tuosi. Awalnya, orang tua telah mengeluarkan sebotol anggur, dan Sui, lelaki tua yang sedang minum, itu tidak menelan anggur, malah keluar bertiup, semua jatuh dari wajah keriput lelaki tua itu mengabaikan minuman yang jatuh. Ia menatap Xiao Yan dengan marah, sementara naga raksasa di belakangnya membuka mulut sambil menggeram gemetar hebat, dan mengirimkan raungan naga yang menakutkan. Xiao Yan juga sepertinya menemukan bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, tetapi itu tidak dapat diperbaiki, jadi dia hanya bisa berdiri diam, menunggu jawaban dari orang tua Sui. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya bereaksi. Melihat bibirnya yang melengkung dan berkata kepada Xiao Yan, bajingan kecil, seorang kaisar tier muda dan dapat meninggalkan kesan yang mendalam pada saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Atau siapa lelaki tua itu, sehingga Anda dapat memiliki sedikit wawasan, hei. Di benua ini, penglihatan kecil Anda masih dangkal. Tidak masuk akal, jadi potong omong kosong. Orang tua Sui berbisik dan hehe tertawa. Xiao Yan cemberut, tetapi pada saat yang sama, dia menjadi lebih ingin tahu tentang orang tua ini. Orang tua Sui sangat jelas bagi dirinya sendiri. Sepertinya ada banyak hal dalam dirinya yang tidak diketahui. Xiao Yan mengikuti lelaki tua Sui ke aula besar tempat lelaki tua itu berada. Xiao Yan melihat bahwa di plakat di aula besar, ada ukur tulisan 3 kata. Kuil tulang. Xiao Yan meliriknya, dan terus mengikuti pria tua Sui ke aula besar. Masuk ke aula besar, ternyata tidak ada yang luar biasa. Satu-satunya perbedaan adalah hanya ada 2 kursi dan futon di seluruh aula besar. Tidak jelas apa perannya. Xiao Yan melewatkannya. Orang tua Sui memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk duduk di kursi ditempatkan bersama, dan sebuah meja ditempatkan di antara mereka. Xiao Yan duduk tegak di kursi tanpa berbicara, jadi dia duduk diam di kursi. Di masa lalu, Xiao Yan tahu bahwa, selanjutnya, dia harus bisa mengetahui semua keraguan di hatinya. Benar saja, ketika Xiao Yan duduk, lelaki tua Sui juga duduk, dan dengan lambaian gaun lengan bajunya, satu set perangkat teh muncul, dan dengan kabut panas, dia melarikan diri ke aula besar. Orang tua ini bernama Guyu, dan tubuh ini adalah Bone Chilling Flame, yang merupakan api surgawi dari surga dan bumi. Itu dapat membakar 10.000 benda di dunia. Ikuti Kaisar kuno Tuosi di sini, dan tunggu seseorang di sini sesuai dengan perintah Kaisar kuno Tuosi. Guyu berbicara dengan rasa arogansi di dunia. Wajah tua itu penuh dengan kesombongan, tapi Xiao Yan mendengar sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Orang ini ternyata adalah dia dan yang lainnya. Sekarang dia berbicara di depan Xiao Yan, maka dia harus menjadi diri sendiri. Ketika Xiao Yan memikirkannya, dia tiba-tiba menjadi tegang. Dia tidak tahu mengapa, tapi Xiao Yan sampai sejauh ini selalu memiliki perasaan khusus. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat, dan inilah mengapa Xiao Yan terus berbaris menuju gunung raksasa ini. Dia sedikit ragu dan bertanya pada Guyu Rot. Kurasa aku bisa menerima apa yang kamu katakan tadi, dan berpikir bahwa kamu adalah wujud lainnya. Jika kamu mengatakan kamu menunggu seseorang, maka orang itu benar, itu aku, kan? Guyu mengangguk dan melanjutkan, tugas orang tua ini adalah untuk membantu Anda mendapatkan isi penuh dari metode Qi yang telah Anda perbaiki, dan untuk membantu Anda mengolah metode Qi untuk menyelesaikan penguasaan. Xiao Yan awalnya heran, tetapi tiba-tiba mendengar tentang seluruh isi metode Qi yang telah dia perbaiki. Xiao Yan langsung mendongak, matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa, menatap lekat-lekat pria tua di depannya. Untuk orang tua Sui, Xiao Yan harus sangat jelas. Metode Qi di mulut orang tua Sui secara alami adalah metode Qi yang dipelajari oleh Xiao Yan, mantra api. Xiao Yan menelan ludah yang sulit, dan menatap pria tua Sui dengan ganas di matanya. Seluruh tubuh terus bergetar karena kegembiraan. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan mengambil nafas. Sebuah suara kering bertanya. Maksudmu, Flame Mantra memiliki bagian selanjutnya. Flame Mantra dapat terus menguat.
Orang tua Suyi mendengarkan suara kering Xiao Yan, mengetahui bahwa suasana hati Xiao Yan saat ini benar-benar gelisah, jadi dia tidak membuat lelucon, dan memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk mengangguk. Melihat ini, Xiao Yan sangat bersemangat, dan hanya ingin bertanya, tapi Guyu berkata lagi. Meskipun saya akan membantu Anda melatih mantra untuk menyelesaikan ranah penguasaan, tetapi seluruh metode Qi masih perlu diperoleh sendiri, karena bahkan orang tua ini hanya memiliki 20% dari volume lengkap, dan 4 bagian lainnya berada di tangan 4 orang lainnya, tetapi apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada Anda sendiri. Xiao Yan awalnya menatap Guyu dengan mata sipit, tapi dia mundur ketika dia mendengar kalimat berikut, dan menatap Guyu dengan tatapan muram. Guyu juga sangat tertekan dan tidak berdaya. Ini juga Kaisar Tua kuno yang melakukannya, mengapa dia menyalahkannya sepanjang waktu, tetapi Xiao Yan yang menanggapi saat berikutnya bertanya. Kamu bilang 4 lainnya ada di tangan beberapa orang lain, mungkinkah kamu tahu siapa keempat orang itu? Lalu mengapa kamu tidak mengambilnya kembali? Xiao Yan hanya ingin terus bertanya, tapi sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Guyu dengan kaget dan berkata lagi. Atau lebih tepatnya, kamu bukan lawan dari 4 orang itu, apakah mereka masing-masing lebih baik darimu? Guyu mendengarkan tebakan acak Xiao Yan tentang keberadaan 4 bagian metode Qi, tapi tiba-tiba dia mendengar kata-kata Xiao Yan barusan, matanya menjadi marah seketika, dan raungan keluar dengan keras, mengatakan. Kamu junior, bagaimana kamu berbicara tentang senior ah? Bagaimana mungkin keempat orang tua itu menjadi lawan ah? Terlebih lagi, lelaki tua itu sekarang menunggu pewaris, bagaimana mereka dan lelaki tua ini bisa berkomentar setara seperti itu ah? Seolah tiba-tiba memikirkan apa yang dia katakan hilang, dan menoleh untuk melihat tatapan muram Xiao Yan, Guyu tiba-tiba tetap di tempatnya dan berhenti berbicara sampai Xiao Yan menatap Guyu dengan mata terbuka. Setelah beberapa saat, Guyu menghela nafas pelan. Oh, nak, sepertinya kamu mengira lelaki tua itu tidak akan menyakitimu, jadi kamu mengatakannya dengan sengaja. Oke, kamu akan tahu cepat atau lambat. Orang tua Guyu ini adalah salah satu dari 5 gua segel, orang yang menunggu di gua hantu. Pada awalnya, Kaisar kuno Tuosi, yang merupakan tubuh 5 orang kami, awalnya lahir di benua Doki lalu bergabung. Dengan begitu banyak api surgawi pada akhirnya, semua berada di puncak benua. Pada hari terobosannya, langit dan bumi bergetar, hujan api, membakar 8 desolate, seperti malapetaka yang berkelanjutan, bumi bergetar terus-menerus, lava menyerbu langit seperti mata air, sesuai dengan api dan hujan itu, di atas langit dan bawah bumi adalah lautan api, dan seluruh kontinu telah menjadi dunia api penyucian. Kaisar kuno Tuosi melihat ini, dan menggunakan kekuatan menghubungkan langit melalui bumi untuk memanggil roh surga dan bumi, membentuk kembali 10.000 benua agar semua makhluk di dunia dapat bertahan, dan setelah 100 tahun Kaisar kuno Tuosi telah mencicipi semua hal di dunia, saya termasuk yang lain ingin kembali ke surga dan bumi ini, tetapi karena masih ada rahasia di benua ini, jadi ia tinggalkan warisannya dan tunggu orang yang datang untuk mendapatkannya. Tetapi saya takut mereka akan diambil oleh mereka yang penipu. Kemudian beliau membagi 5 orang dari dalam tubuh, dan membuat saya menunggu di sini untuk memilih pewaris, yang kemudian membubarkan basis kultivasi dan mati di antara surga dan bumi ini. Gelombang kata orang tua ini, kamu juga harus tahu. Akhirnya, Guyu menghela nafas untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan sedikit keras di dalam hatinya. Xiao Yan mengangguk, tapi kemudian mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening dan bertanya pada Guyu. Sejak Kaisar kuno Tuosi menghilang di benua ini, apa yang terjadi dengan istana gua Kaisar kuno Tuosi di benua Doki? Yah, mungkinkah kamu masih tidak mengizinkan orang yang masih hidup meninggalkan Gua Mansion? Hei, Gua Mansion, apa gunanya membuat keributan tentang itu? Guyu memicingkan alis secara tidak sengaja, dan kemudian berkata dengan lembut, tetapi Xiao Yan memandang Guyu dengan sedikit curiga, tetapi tidak melihat apa-apa, dan akhirnya harus menyerah memikirkannya, namun hatinya jauh dari itu. Rahasia di atas benua Doki tiba-tiba membuatnya merasa sedikit bingung, seolah-olah ada sesuatu yang ia tidak tahu menarik dirinya tidak sepenuhnya sesuai interupsi Guyu. Tapi Xiao Yan masih berkata dengan bingung. Lalu api surgawi, mengapa kamu sepertinya baru saja melihatnya? Guyu mendengar pertanyaan itu tiba-tiba menyusut. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 19. Di aula besar berwarna biru es, 2 siluet jubah putih duduk saling berhadapan, 2 siluet satu tua dan satu muda, dengan cangkir teh di tangan mereka, minum teh dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba Xiao Yan bertanya pada Guyu. Guyu senior, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah salah satu dari 5 Yan Sale Point, maka 4 orang lainnya pastilah yang lain dari 5 Yan Sale Point ini. Guyu tidak mendengarnya sama sekali, tetapi mengangguk, meletakkan cangkir teh di tangannya, dan berkata. Iya, 5 Yan Sale Points adalah kombinasi dari 5 Heavenly Flames antara surga dan bumi. Selama salah satu dari 5 Heavenly Flames ini masih merupakan kecerdasan dari Heavenly Flame, maka 5 Yan Sale Points ini tidak akan hilang, akan selalu ada berada di dunia, dan 5 orang lainnya di 4 Yan Sale Point ini berada di 4 arah berbeda di benua ini, dan mereka adalah orang-orang yang telah menguasai 4 bagian lain dari keputusan Fen Yan, hanya kita tugasnya berbeda dari satu sama lain, dan level tes akan dibagi menjadi tinggi dan rendah. Pada saat itu, apakah Anda dapat memperoleh sekuel metode Qi yang diputuskan oleh Fen Yan akan tergantung pada Anda. Adapun mereka berempat, siapa, saya hanya bisa memberitahu Anda 4 dari mereka sekarang,
Karena dua orang lainnya, ini saya atau Anda, sulit untuk menemukan mereka, jadi saya tidak akan berkata apa-apa lagi, temukan mereka, lalu lihat peluang. Selanjutnya, Guyu juga menjelaskan identitas kedua orang itu kepada Xiao Yan. Salah satunya, bernama Hai Tua di dunia, bernama Hai Mo Chen, dan tubuhnya adalah si Heart Flame. Itu di utara benua, dan ada lautan samudera. Dan dua gua anjing laut yang tempat ia ditempatkan juga ada di sana. Orang tua itu masih mendirikan Akademi Beihai di sana. Mungkin kamu bisa pergi dan melihatnya, tapi itu adalah perguruan tinggi yang rusak, tidak ada yang baik. Guyu menyipitkan mata, mengerucutkan bibir. Xiao Yan tidak menganggapnya serius, dan terus mendengarkan, tetapi kurangnya perhatian Xiao Yan tidak berarti bahwa orang lain tidak menganggapnya serius. Tepat ketika Guyu mengatakan itu, di sebuah rumah kayu jauh di utara laut utara, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru bersin tanpa alasan yang jelas, lalu bersin, dan kemudian mengerutkan kening dengan tenang. Orang tua mana yang berbicara orang tua ini dengan jahat lagi? Guyu terus menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Tempat kedua ini adalah seorang wanita, tapi... Suara Guyu tiba-tiba meningkat pesat, tetapi pada saat yang sama terdengar sedikit hati-hati, dan kemudian berkata, "Kamu 10 juta jangan meremehkan seorang wanita. Bahkan wanita biasa baik-baik saja, tetapi wanita ini tidak toleransi oleh siapapun. Wanita ini memiliki kepribadian yang bangga dan kesepian dan sangat acuh tak acuh terhadap orang lain. Begitu Anda mulai, itu benar-benar membunuh orang. Tapi itu sebabnya, dari dulu sampai sekarang, saya hanya menerima magang, dan jika itu bukan muridnya dan kepribadiannya, saya khawatir dia tidak tahan, bahayanya sudah memberitahu Anda, saya akan biarkan saya berbicara tentang tubuhnya untuk Anda. Tubuhnya adalah Red Lotus Karma Fire, yang disebut Ye Honglian di dunia, juga dikenal sebagai Red Lotus Aon. Dia terletak di hutan Maple Api di bagian paling selatan negara. Dia tidak bisa mundur sepanjang tahun, hanya muridnya yang keluar. Jika Anda pergi ke sana, saya sarankan Anda masih memikirkan orang tua Hai Mo Chen terlebih dahulu. Orang itu berbicara lebih baik daripada Ye Honglian, dan orang tua itu menyukai anggur sebagai nyawanya. Mungkin Anda hanya perlu menyiapkan lebih banyak anggur, orang tua itu akan mengikuti Anda, haha." Guyu mengatakan bahwa pada akhirnya, ada sesuatu seperti Hai Mo Chen yang mengikutinya. Xiao Yan mendengar kata-kata Guyu barusan, dan mengangkat alisnya, dan ekspresi bersemangat langsung muncul di matanya. Dia telah mengobrol dengan lelaki tua Guyu ini begitu lama, agar Guyu akhirnya bisa mengikuti dirinya sendiri. Tetapi sekarang mendengar arti kata Guyu ini, 5 orang yang ingin datang ke Guyu seharusnya mengikuti warisan Kaisar kuno Tuosi. Dengan cara ini, bukankah Anda akan menyelamatkan diri Anda dari banyak masalah dan mendapatkan 5 api surgawi yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun? Tut, api surgawi ini lebih baik daripada rata-rata 4 atau 5 api surgawi. Xiao Yan sedang memikirkan keindahan Zizi, tapi Guyu meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jangan pikirkan itu, jika itu sesederhana yang kamu pikirkan, orang tua telah mengikutimu sejak lama. Meskipun benar bahwa kita berlima harus mengikuti pewaris, itu juga tergantung pada apakah pewaris memiliki bakat dan kekuatan untuk membiarkan saya menunggu tidak apa-apa, dan kekuatan Anda saat ini, Tut, tidak akan mungkin terjadi tanpa bertemu dengan orang tua itu." Xiao Yan membeku sebelum bereaksi. Dia mengangkat alisnya sedikit, menyeringai, dan menatap Guyu dengan ekspresi penasaran, ingin tahu tentang hal itu. Xiao Yan secara alami tahu bahwa karena 5 senior akan mengikutinya, itu pasti akan disertai dengan banyak ujian sulit, seperti masuknya Xiao Yan ke gua mansion latihan Guyu. Meskipun Guyu tidak secara pribadi berpartisipasi dalam ujian kekuatan Xiao Yan, dia pasti mengetahuinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih tersenyum ketika dihadapkan dengan Xiao Yan sebagai orang asing setelah diganggu dan dibersihkan, dan Guyu bisa menjadi Xiao Yan yang menjelaskan begitu banyak, tentu saja, bukan 2 kalimat Xiao Yan yang tampaknya bijaksana. Itu bisa dipadamkan. Bagaimanapun, Guyu juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama 2 atau 1000 tahun. Bagaimana dengan Xiao Yan? Little Brat dapat dibandingkan, meskipun Xiao Yan tidak kecil, tetapi bagi Guyu, itu terlihat seperti anak kecil. Guyu menghela nafas, menatap Xiao Yan tanpa daya, dan berkata, "Alasan mengapa tes orang tua itu sangat sederhana adalah karena saya menganggap Anda baru saja tiba di sini dan lemah. Oleh karena itu, kekuatan formasi magis yang hebat mirip dengan milik Anda, dan setelah fusi, itu hanya selangkah lebih maju. Hanya agar Anda memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Hanya saja lelaki tua itu tidak menyangka bahwa kalian memiliki seseorang dengan teknik Dou, jadi saya akan datang ke sini dengan mudah untuk Anda." "Apakah ini 2 datang? Hehe, ini orang tua saya. Orang tua melihat bahwa Anda baik, jadi aku sengaja membuka kompor kecil untuk Anda. Anak, Anda harus ingat bahwa saya baik kepada Anda." Hahaha. Guyu mulai serius, tetapi hanya bercanda setengah jalan, membuat Xiao Yan terdiam. Tapi kemudian, "Nak, kamu harus memperhatikan. Orang tua kecil, kesulitannya di sini adalah 108.000 li. Bahkan persyaratan tes paling dasar pun berbeda. Jika kamu pergi ke Hai Tua, lebih baik mengatakan bahwa aku mungkin dapat membantu Anda, tetapi jika Anda pergi ke Ye Honglian, Tut, anak, Anda hanya akan mengatakan bahwa kamu belum melihat saya, jika tidak, lelaki kecil, saya tidak tahu apakah Anda dapat kembali hidup-hidup. Keberuntungan benar-benar buruk, jika Anda bertemu 2 monster, ketika Anda tidak tahu apa-apa, mereka adalah 2 kepribadian, mereka sangat keras kepala.
Guyu mengingatkan Xiao Yan di akhir dengan ekspresi sedikit muram. Xiao Yan juga terkejut mendengar bahwa, bahkan hari ini, formasi magis belum lulus ujian kualifikasi. Betapa sulitnya ujian yang sebenarnya, tetapi itu juga memberi Xiao Yan cukup waktu dan motivasi untuk tumbuh. Pertumbuhan kekuatan hanya masalah waktu itu saja, dan motivasinya, ada sisa mantra api sebagai motivasi Xiao Yan, tentu saja tidak akan ada kekhawatiran. Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian melihat ke arah Guyu lagi, dan bertanya, "Tua tulang, bolehkah aku memanggilmu seperti ini?" Guyu mengangguk memberi isyarat, Xiao Yan melanjutkan. "Sekarang setelah aku lulus ujian level Gulao, apakah itu berarti junior bisa mendapatkan bidak terakhir Fan Yan di tangan Gulao?" Kata Xiao Yan juga mengulurkan ke Guyu di telapak tangannya. Guyu menggelengkan kepala pada pandangan pertama, dan meminta maaf kepada Xiao Yan. Tidak, pada awalnya, Kaisar kuno Tuoshi, untuk memastikan bahwa Fan Yan tidak akan pernah hilang, di satu sisi adalah ujian lain untuk pewaris, dan mengintegrasikan potongan terakhir Fan Yan ke dalam 5 orang kita di dalam tubuh, kecuali jika menyempurnakan surgawi. Api, kalau tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkannya, dan kekuatan Anda saat ini terlalu lemah untuk memperbaiki sumber api orang tua itu, jadi Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda hanya bisa meninggalkan saya di dalam tubuh Anda, sampai Anda memiliki saya akan bergabung dengan Anda setelah kekuatan yang cukup, dan itu juga sangat berbahaya saat bergabung. Ketika Anda menggabungkan pemurnian asal saya, jiwa saya akan terhapus secara otomatis. Ini juga untuk pewaris yang tidak pergi setelah menyempurnakan api surgawi. Apa efek samping yang aneh? Mata besar Xiao Yan menatap mata kecil, wajahnya sedikit berkedut. Ini benar-benar, jelas ada bayi, tetapi hanya bisa melihatnya. Ini adalah bagaimana orang dapat menanggungnya, tetapi sayangnya, Xiao Yan tidak mau menanggungnya. Tapi untungnya, di masa depan, Anda akan memiliki pemukul tangan bebas yang kuat. Mulut Xiao Yan baru saja mengeluarkan radian, dan suara tua yang lembut keluar dari telinganya, hanya mendengarkan Guyu. "Jangan pikirkan itu, orang tua tidak mungkin menembakmu, bahkan jika kamu memiliki bahaya mematikan, aku tidak akan pernah menembak." Kata-kata Guyu sangat tegas, bahkan Xiao Yan tidak bisa mendengarkan sama sekali. Sepertinya lelucon, jadi Xiao Yan harus melihat ke arah Guyu dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, seolah ingin memecah suasana yang sedikit hening, Xiao Yan akhirnya bertanya lagi pada Guyu. "Aku ingin tahu apakah Gulao dapat menjelaskan kepada anak itu asal-usul keputusan Fan Yan. Karena Fan Yan memiliki efek yang begitu kuat, mungkin itu tidak dibuat oleh generasi yang tidak dikenal, dapatkah kamu juga meminta Gulao untuk membantu Xiao Yan?" Anak bingung. Nada suara Xiao Yan penuh dengan keinginan akan pengetahuan. Keinginan kuat ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah Xiao Yan, tetapi juga normal. Bagaimanapun, itu dapat menciptakan metode Qi tertinggi sehingga Fan Yan pasti tidak seperti yang lain di dunia. Pencipta metode Qi jelas merupakan generasi yang luar biasa. Pasti sangat menyenangkan mendengar sejarahnya, jadi Xiao Yan meminta sedikit kepuasan pada Guyu. Guyu menyeringai, menunjukkan deretan gigi Old Huang di mulutnya, dan tersenyum saat dia melihat Xiao Yan, seorang anak laki-laki yang tampak progresif, berkata. Fan Yan memutuskan pencipta volume metode Qi ini memang sosok yang sombong. Orang itu sendiri yang mencapai puncak dengan volume resolusi Fan Yan ini, dan secara paksa mengalahkan dengan kekuatan api. Sepotong surga dan bumi keluar, menyelamatkan banyak orang di kedalaman air, kekuatannya, menyesali langit. Berbicara kemudian, nada suara Guyu menjadi semakin bersemangat, tetapi tiba-tiba seperti balon kempes, baru saja naik ke langit. Lalu turun ke titik asli dalam sekejap. Nada bicara Guyu berlanjut dengan tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Sayangnya, pada akhirnya, dia mati di tangan saudara sendiri. Satu generasi pembangkit tenaga listrik Real Peak mati karena beberapa saudara. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan merasakan kibatin dari aula besar menjadi mati sejenak. Itu hanya sesaat dan lagi, tapi Xiao Yan tampaknya telah melalui periode waktu, sampai suara dengungan keluar dari rongga hidung Guyu. Baru kemudian Xiao Yan bangun dari lamunannya. Xiao Yan menatap Guyu dengan ngeri. Tidak menyangka hanyalah kenangan dari pembangkit tenaga listrik kuno. Bahkan dapat membangkitkan pikiran emosional orang. Benar-benar tidak tahu, jika pembangkit tenaga listrik itu masih hidup, apa yang mungkin menjadi kekuatannya. Yah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Kita akan pergi ketika orang tua itu menutup tempat ini. Guyu berkata dengan acuh tak acuh. Begitu Xiao Yan mendengar, dia memilah-milah pikirannya dan berhenti berbicara, dan mengikuti Guyu keluar dari aula. Keluar dari pintu aula, Guyu melihat lebih dalam ke aula kerangka tempat dia berada selama 1000 tahun. Tangannya perlahan terangkat, dan setiap orang yang tercetak di tangan lamanya terus muncul. Melihat aula, tanah di depan pintu bergetar, dan dinding hitam pekat berdiri, menghalangi pintu seluruh aula besar di belakang. Begitu dinding itu muncul, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Xiao Yan tidak bisa mengenali bahan dari mana dinding itu dibuat, tapi yang pasti Xiao Yan mungkin tidak bisa menghancurkannya. Guyu melihat ini menyeringai dan berhenti berbicara, dan terbang keluar dari gunung. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 20. Xiao Yan mengikuti aula besar tulang bawah tanah Guyu dan kembali ke gua. Begitu dia keluar, Guyu dan Xiao Yan melihat naga es besar menjaga pintu masuk gua. Seluruh tubuh naga es mengelilingi pintu masuk gua. Di dalamnya,
Api putih perak dilepaskan di seluruh permukaan tubuh, mengungkapkan kekuatan horor yang menakutkan di seluruh tubuh, seolah-olah naga sejati telah terbangun, membuat aura merasa suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dorongan untuk beribadah. Mengaum. Tampaknya nafas Guiyu dan Xiao Yan terasa, dan tubuh naga raksasa dari naga raksasa terbalik, tubuh besar itu melompat ke dalam kehampaan, dan kepala naga bergerak menuju pintu masuk gua langsung di bawah tanah, membuat raungan. Saat dua suara membelah udara terdengar, bayangan dua putih keluar dari pintu masuk gua, berdiri di kehampaan, berdiri berdampingan. Xiao Yan menatap naga es itu, tersenyum ringan. Meskipun naga es ini diubah oleh formasi magis, ia dapat memiliki kecerdasan. Ini benar-benar luar biasa, dan hubungan antara tulang tua itu memang tidak biasa. Pikirkan naga es ini sebagai formasi magis. Binglong melihat senyum Xiao Yan, dan menggerakkan mulutnya sedikit ke arah Xiao Yan. Dia melengkungkan kepala naganya yang besar dan berteriak beberapa kali, sehingga seluruh gua bergetar. Napas naga yang dihembuskan dari hidungnya juga membuat jubah Xiao Yan menempel erat di kulitnya, membuat Xiao Yan tidak nyaman. Guiyu tersenyum beberapa kali, menggaruk janggutnya, dan menatap naga es dengan sedikit ekspresi ketekunan di matanya. Naga raksasa itu sepertinya merasakan suasana hati Guiyu saat ini. Kepala naga raksasa itu melengkung ke arah Guiyu. Setelah melengkung, ada juga sentuhan ketidakpuasan manusia di matanya. Guiyu mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya untuk membantunya menghaluskan rambut biru es itu, lalu mundur selangkah, berdiri di kehampaan, dengan cetakan di tangannya. Simpul mulai berubah lagi, dan gelombang-gelombang energi yang kuat menyebar di sekelilingnya, membentuk gelombang energi seperti gelombang air. Simpul di tangan Guiyu terus berubah, satu demi satu sinar energi putih susu terus-menerus terbang keluar dari tangannya, bagian dalam naga es menghilang, dan tubuh besar naga es menyala lingkaran putih kabur, keadaan kepenuhan hidup yang asli juga menjadi melemahkan, secara bertahap jatuh dari udara, terjerat dalam bola, mata tertutup, terlihat seperti orang tua di senja, akan pergi tidur, tapi Xiao Yan dapat merasakan bahwa ini bukan bahwa naga es telah melemah, tetapi Guiyu memadatkan semua kekuatannya yang dilepaskan kembali ke tubuh naga es. Hanya dengan melihatnya seperti ini, Guiyu tidak hanya untuk menyegel kekuatan itu, tetapi juga untuk membuat naga es ini tertidur. Jika tidak ada yang memicu mantra hebat ini di masa depan, naga es ini mungkin harus tidur selamanya, dan formasi magis ini, karena Guiyu akan menggunakan segala cara untuk menyembunyikan kuil tulang, tidak akan pernah mungkin baginya untuk ditemukan dengan mudah. Dengan cara ini, naga es bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bangun. Xiao Yan memikirkan ini di sini, dan hanya bisa menghela nafas sedih. Meskipun itu adalah formasi magis itu sendiri, tetapi mereka telah bersama selama 1000 tahun, tetapi mereka juga teman berusia 1000 tahun. Pelayan formasi sihir macam apa yang sudah ada di 1000 musim gugur yang lalu, tapi sekarang ini adalah akhir, bahkan siapapun tidak tahan. Guiyu butuh waktu lama untuk menyiapkan formasi magis, tapi Xiao Yan sangat kooperatif. Dia tidak banyak bicara, tetapi memberi posisi lebar dan menunggu dengan tenang. Teman lama berbeda, dan dalam keadaan seperti itu, banyak hal dapat dilakukan dengan cepat, dan Xiao Yan tidak dapat melakukannya sejak awal. Setelah Xiao Yan dengan sabar menunggu selama beberapa jam, Guiyu akhirnya datang ke Xiao Yan perlahan dan sedikit pahit di wajah lama. Di depan Xiao Yan, Guiyu sedikit tersenyum ke arah Xiao Yan. Melangkah maju dan memimpin Xiao Yan menuju pintu keluar. Agar tidak menyentuh formasi magis, Guiyu harus membawa Xiao Yan untuk berbelok ke kiri dan kanan di pintu keluar formasi magis. Dia melangkah maju di langit di atas jurang gua yang tak berujung asteris-asteris. Xiao Yan juga sama ketika Guiyu mengambil jalan. Wajahnya berhati-hati. Ini bukan surat Xiao Yan untuk Guiyu. Namun, jurang tak berujung benar-benar membuat orang merasa berkeringat sekilas. Xiao Yan tidak tahan, jadi agak hati-hati. Guiyu mengabaikan Xiao Yan. Suasananya hanya bahwa masing-masing mengurus bisnis mereka sendiri memimpin jalan, dan suasana tampaknya sangat tertekan di sepanjang jalan. Sampai dua orang melihat sinar cahaya milik matahari di kejauhan, Guiyu mengubah suasana hatinya yang rendah sebelumnya dan tersenyum. Untuk Xiao Yan. Ayo pergi. Biarkan orang tua itu pergi dan lihat orang seperti apa yang luar biasa di zaman sekarang ini. Saya tidak tahu apakah orang yang dipilih oleh Kaisar kuno Tuo dia di samping orang tua itu keras kepala dan lemah, haha. Saat dia berbicara, dia mempercepat dan terbang menuju cahaya. Ketika Xiao Yan pertama kali memasuki gua ini, itu sangat lambat karena serangan panas terus-menerus dari gelombang panas yang bertiup dari gunung asteris-asteris, tetapi sekarang gelombang panas telah dipatahkan oleh Xiao Yan. Meskipun tidak sepenuhnya rusak, ada Master Guiyu sekarang, gelombang panas yang dibentuk oleh Bone Chilling Flame secara alami akan menghilang, dan Xiao Yan 2 akan keluar lebih cepat, secara alami. Hanya dalam beberapa napas, dua orang telah pergi dari dalam ke beberapa ribu gua Sang. Keluar dari menyapu dalam sekejap. Segera setelah itu keluar, bahkan Guiyu tidak bisa menahan untuk menarik perhatiannya. Puncak gunung tinggi yang asli tidak ada lagi. Hanya ada batu besar yang lebarnya beberapa ratus sang dan yang tebal menutupi tanah. Lapisan kapur memberitahu orang-orang bahwa di sini pernah ada binatang raksasa jatuh di sini. Di sini, ada puncak gunung yang menjulang yang cukup untuk mengabaikan air terjun yang terus-menerus. Sayang sekali orang tidak melihat semuanya di sini. Tidak ada yang akan tahu bahwa ada gunung raksasa di sini. Tidak ada yang akan tahu bahwa ada kotak kecil di sini. Tidak ada yang tahu semua ini. Guiyu perlahan membuka matanya, menghembuskan awan udara yang ada di dadanya, dan melihat ke atas, melihat ke arah kekosongan yang tergantung di atas kepalanya, sinar api putih perak yang menyilaukan meledak di matanya, dan langit penembakan yang ganas.
Mata tajamnya melesat ke langit, Xiao Yan mengerutkan kening pada perilaku aneh Guyu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menebak, mungkinkah formasi magis apa yang dilarang seperti kemarin. Tepat sebelum Xiao Yan datang dengan hasil, ia melihat sosok Guyu berkedip ke langit, berdiri di tebing tinggi, dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dipenuhi dengan api putih perak, menatap langit. Tiba-tiba, Guyu tertawa keras, dan tawa itu terkejut dan menyesal, menghalangi binatang ajaib 10.000 li, mengguncang getaran langit dan bumi. Hahaha, Pak Tua Guyu, tunggu 1000 tahun, dan akhirnya menunggu pewaris hari ini. Karena lelaki tua ini lahir dari surga dan bumi, maka lelaki tua bersumpah di sini, langit dan bumi melahirkan saya untuk surga dan bumi menempa orang-orang transendental, selaras dengan surga dan bumi. Begitu kata ini keluar, pompa Xiao Yan tiba-tiba menyusut, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ia melihat ketika Guyu baru saja mengatakan itu, suaranya tidak jatuh. Itu tepat di atas langit yang jauh 10.000 li. Sekarang sudah awan gelap bergulung dan petir meraung, tetapi Guyu tidak bergerak sama sekali, tetapi berdiri diam di atas tebing, diam-diam menyaksikan petir sehingga Xiao Yan sangat khawatir tentang dia yang terus-menerus menggedor di sampingnya. Xiao Yan menelan ludah saat melihat semuanya dengan tatapan kosong. Sudut matanya terus berkedut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa petir yang jatuh dari langit jelas bukan petir biasa. Meskipun petir itu tampak normal dari luar, Sin Heavenly Lightning tidak berbeda, tetapi dilihat dari kekuatan yang meletus ketika petir meledak, Xiao Yan tidak cukup yakin untuk menahan salah satu dari mereka, bahkan jika itu adalah akibatnya, dan dia melakukannya. Bahkan tidak menangkapnya sedikit pun. Tangannya tegang mencengkeram. Ini, pasti, seberapa kuatnya untuk dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Bahkan Dodi, apakah itu hanya semut? Xiao Yan bergumam dengan nada sedikit gemetar. Hei, nak, apa kamu tidak takut? Pada saat ini, Guyu baru saja turun dari tebing dan melihat tatapan Xiao Yan yang membosankan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggoda. Xiao Yan bereaksi. Ternyata petir di langit sudah menghilang, dan awan masih pagi seperti biasa, itu menghilang. Ketika Xiao Yan berbalik, dia melihat Guyu berdiri di depannya, dan segera bertanya padanya, tapi dia selangkah lebih maju darinya, dan hanya mendengar Guyu perlahan berkata. Jenis petir surgawi bernama Guntur Ilahi 9 hari dapat menghancurkan semua hal yang paling jahat dan jahat di dunia. Ini adalah musuh dari hal-hal jahat di dunia, tetapi juga merupakan objek surga dari surga dan cahaya yang digunakan untuk membuat sumpah petir surgawi. Memiliki kekuatan langit dan bumi, tetapi menyesali langit. Xiao Yan mendengar itu terkejut, tidak menyangka ia masih berpikir terlalu sepihak. Ia berpikir bahwa kekuatan tulang tua, bahkan jika Thunder 9 hari itu Divine Thunder lebih kuat, itu sama dengan tulang tua, tetapi bahkan tulang tua itu pun harus menahan diri. Oke, ayo pergi, petir surgawi ini luar biasa. Kekuatannya akan jelas bagimu di masa depan. Sekarang yang paling penting adalah menemukan kota terlebih dahulu sehingga kamu dapat memahami situasi benua ini sehingga kamu tahu caranya. Sampai di sini bagaimana kehidupan di benua itu. Begitu kata-kata Guyu jatuh ke dalam aliran cahaya, dia masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan terkejut pertama, dan kemudian bertanya dengan aneh. Gulao, apa yang kamu lakukan? Hei, kalian berdua dari Little Brat di dalam tubuh masih terluka. Jika kamu perlahan-lahan berlatih, kamu ingin datang setidaknya 2-3 bulan, jika aku tidak masuk ke dalam, bagaimana untuk menyembuhkan mereka dengan cepat? Selain itu, orang tua ini tidak lemah. Itu sangat bagus, tetapi Anda mungkin tidak berpikir terlalu cerdik kan, selama orang tua ini ada di luar, bahkan jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda, di sana siapa yang berani menyerangmu? Apakah kamu berpikir begitu picik menjadikanku tameng? Hei. Guyu menertawakan Xiao Yan mendengar ini tampak tertegun, lalu berhenti berbicara, mengerucutkan bibir, melihat ke arah hutan dan terbang menjauh. Setelah beberapa saat, alis Xiao Yan sedikit berkerut, menatap hutan luas yang masih jauh. Xiao Yan sebelumnya telah menjelajahinya dengan kekuatan jiwa. Dalam radius 1000 mil ini, ada hutan berwarna hijau gelap yang tak berujung. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menyelidiki, masih tidak ada jalan keluar. Xiao Yan tidak berdaya dan harus bertanya pada Guyu dalam hati. Tulang-tulang tua, bagaimana situasinya sekarang? Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu menjelajahi lingkungan dan melihat apakah Anda dapat menemukan jalan dengan napas manusia. Jika tidak, kita akan selalu pergi seperti ini tanpa tujuan, dan kita tidak akan pernah keluar masuk hidup kita. Karena itu, Anda hanya bisa meminta tulang Anda menjadi tua. Guyu mendengar ini adalah ledakan tawa, dan kemudian perlahan membuka mulutnya dan berkata. Xiao Yan, kamu harus memperhatikan saat kamu berbicara. Jika ada apa-apa, hehe, kamu tidak bisa keluar tetapi kamu, tidak akan ada Fogey tua. Oh, hehe, ya, jangan membuat masalah dengan anak kecil sepertimu, pergi ke arah tenggara. Ada napas manusia di 8.000 mil di sana, dan Anda harus dapat menggunakannya untuk meninggalkan hutan ini. Xiao Yan mendengar ini dalam suasana hati yang baik, dengan status pindah, melihat ke arah itu dan terbang menjauh. Setelah beberapa saat, siluet Xiao Yan perlahan berhenti, dan matanya melihat ke bawah. Pada saat ini, di atas tanah di bawah, siluet muda, berlumuran darah, sedang bertarung satu sama lain dengan binatang ajaib berbentuk serigala besar. Akibatnya, binatang ajaib menderita luka ringan dari penampilannya, tetapi dibandingkan, itu jauh lebih baik daripada manusia itu, jadi dalam selang waktu, status manusia muda akhirnya secara tidak sengaja berhenti, mengambil kesempatan oleh serigala berbentuk.
Magic Beast, meraih cakar di dada, meledak dan mematahkan 4-5 pohon sebelum berhenti, tetapi serigala raksasa tidak menyerah membunuhnya sama sekali. Kesempatan, satu cakar menusuk dadanya lagi. Jika cakar ini mengenai, pasti akan mati, dan manusia ditutup perlahan dengan mata enggan, menunggu kematian saat berikutnya. Suara udara membelah tajam terdengar, serigala raksasa jatuh, dan mata siluman muda yang enggan terbuka lagi, dan dia melihat siluet jubah putih jatuh di cabang, dan kemudian kepalanya dimiringkan, dan dia pingsan.